Seorang remaja bernama Bongsok baru saja bangun di pagi itu. Anehnya selimutnya diikat di ranjang. Ia pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi anehnya lagi, ibunya memasukkan benda-benda berat ke tas Bongsok. Tak hanya itu, Bongsok juga disuruh untuk memakai pemberat di kakinya. Setelah selesai bersiap, ia berlari menuju halte bus. Di dalam bus, dia melihat seorang gadis berlari sepanjang jalan. Bongsok turun dari bus untuk naik ke bus lain. Kebetulan gadis itu juga menaiki bus yang sama. Namun gadis itu lupa mengisi saldo untuk membayarnya. Bongsok pun berinisiatif untuk membayarkan ongkos gadis tersebut. Gadis itu bernama Hisu. Bongsok diam-diam mencuri pandang pada wajah Hisu yang cantik itu. Tiba-tiba Bongsok terlihat melayang. Bongsok langsung merapalkan angka-angka. Lalu bus sedikit berguncang membuat Bongsok terjerembab, wajahnya membentur kaca. Hisu hanya bengong melihat Bongsok yang seperti itu. Sampai di sekolah, Bongsok pergi ke kelasnya sementara Hisu mendatangi ruang guru. Hisu mengobrol dengan salah satu gurunya mengobrol tentang beasiswa masuk universitas. Ayah Hisu tidak punya banyak uang, jadi ia berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban ayahnya. Gurunya menyarankan agar Hisu ikut beasiswa dari jalur olahraga saja. Jika Hisu bisa mendapat nilai sempurna di ujian praktik olahraga, Hisu bisa masuk universitas. Hisu pun setuju dengan saran gurunya itu. Hisu kemudian masuk ke kelas yang sama dengan kelas Bongsok. Hisu mengenalkan dirinya sebagai murid baru pindah dari sekolah lain. Bongsok hanya bisa menatap Hisu tanpa kata, ia merasa terpesona dengan kecantikan Hisu. Lalu tiba-tiba Bongsok kembali melayang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di tanah. Sementara itu beralih di sebuah bandara, seorang pria berambut panjang baru saja tiba di kota Seoul. Dia berjalan ke parkiran menuju sebuah mobil delivery. Ia membuka bagasinya dan berganti baju. Terlihat sebuah tato besar dengan huruf F di punggungnya. Pria itu masuk ke dalam mobil dan memeriksa beberapa paket. Sebuah paket berisi telepon memberitahunya sebuah angka 11. Terlihat juga foto seorang pria. Setelah itu ia pun mengendarai mobilnya pergi. Sepulang sekolah, ketua kelas bernama Gang Hun mengajak Hisu ke gimnasium sekolah. Di sana Hisu bisa menggunakan gimnasium untuk berlatih agar dia bisa mendapat beasiswa. Gang Hun pun meninggalkan Hisu di sana karena Hisu ingin langsung menggunakan gimnasium itu untuk latihan lari. Di tengah larinya, terlintas di benaknya sebuah kejadian mengerikan. Ia pun berhenti berlari. Beralih pada pria berambut panjang, dia bernama Frank. Frank masuk ke sebuah tempat dan mencari seorang bernama Eleven. Orang-orang pun heran, nama macam apa itu? Tapi ternyata bos mereka di sana paham dengan nama itu dan menyuruh pegawai-pegawainya pergi. Ternyata nama itu adalah sebuah kode untuk orang-orang yang punya superpower. Frank berkata dia datang ke situ untuk membunuh Eleven. Pria yang berjuluk Eleven itu pun tak terima. Dia mengambil beberapa stik golf dan memelintirnya jadi satu. Lalu terjadilah pertarungan mereka berdua. Di tengah pertarungan terlihat Frank juga punya superpower, yaitu bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Lalu Eleven terlihat terlempar dari jendela gedung dan jatuh di jalanan. Dia pun mati. Frank dengan tenang menaiki mobilnya dan mengonfirmasi kalau si Eleven sudah ia lenyapkan. Kembali pada Bongsok, dia bertemu dengan Hisu yang sedang mencuci mukanya. Bongsok terlihat menahan dirinya agar tidak melayang. Hisu heran melihat tingkah Bongsok itu. Namun akhirnya mereka pun pulang bersama. Di halte bus, Hisu tiba-tiba berkata ingin pergi ke suatu tempat. Mereka pun berpisah. Hisu terlihat mengunjungi tempat bimbingan belajar. Tapi biaya bimbingan belajar sangat mahal. Ia tahu ayahnya tak punya banyak uang. Hisu pun pulang ke rumah sambil menatap ayahnya dari kejauhan. Ia tak tega untuk meminta uang pada ayahnya. Ia pun hanya bisa bilang kalau ia perlu membeli seragam baru yang harganya tidak begitu mahal. Sementara itu, di Badan Keamanan Nasional, seorang wakil direktur di sana mendapat kabar kalau si Eleven sudah tewas. Dia belum tahu siapa pelakunya. Pihak Keamanan Nasional kini mencoba menutupi berita itu sebagai kecelakaan jatuh dari gedung agar tidak menjadi perhatian banyak media. Beralih ke rumah Bongsok, ibu Bongsok terlihat melipat mesin jahitnya dan mengambil sebuah pistol. Dengan tenang dia membersihkan pistol itu. Ternyata ibu Bongsok sudah tahu tentang berita kecelakaan seorang pria yang jatuh dari gedung, namun tiba-tiba berita itu menghilang di media. Sementara itu di kamarnya, Bongsok terlihat tertidur lelap, namun dia melayang hingga menyentuh atap kamar. Scene flashback ke tahun 2003. Ketika itu, ibu Bongsok sedang menggendong Bongsok di tengah salju saat musim dingin. Mereka beristirahat sejenak, masuk ke dalam sebuah restoran dan memesan tonkatsu. Bongsok terlihat lahap makan. Sesekali dia melayang yang langsung ditahan oleh ibunya dengan kakinya. Selesai makan, ibu Bongsok menggendong Bongsok lagi menuju sebuah gudang tak terpakai. Dia menyewa gudang itu selama 3 tahun dan dibayar di muka. Si pemilik gudang tentu saja senang. Satu pesan ibu Bongsok, jangan sampai si pemilik itu datang ke gudang tersebut. Mungkin ibu Bongsok tak ingin ia melihat Bongsok ketika melayang-layang yang mungkin bisa jadi masalah. Sepanjang hari, Bongsok selalu digendong ibunya.
Suatu hari ibu Bongsok bertemu dengan seorang pedagang daging. Ibu itu punya anak disabilitas, tapi dia merelakan anaknya itu pergi keluar. Ibu Bongsok pun sadar, ia tak bisa selamanya menggendong Bongsok. Suatu hari nanti Bongsok akan tumbuh besar dan harus bisa mandiri. Makanya ibunya kini mempersiapkan jaring dan perlengkapan lain di gudang tempat mereka tinggal. Ibu Bongsok mulai melatih Bongsok untuk bisa berjalan sendiri. Yang unik dari Bongsok adalah setiap Bongsok merasa bahagia, kemampuan melayangnya akan meningkat. Sedikit demi sedikit Bongsok pun mulai bisa berjalan seperti anak normal lainnya walaupun ia harus menggunakan pemberat di kakinya. Suatu hari Bongsok melihat teman-temannya sedang bermain superhero. Bongsok merasa ingin memperlihatkan kemampuan melayangnya pada teman-temannya itu agar terlihat seperti superhero juga. Ia pun mulai naik ke Climbers Playground dan melompat. Seketika ia pun melayang membuat semua anak-anak di sana terkagum-kagum. Namun satu dari mereka merasa ingin seperti Bongsok juga. Ia langsung jatuh dan terluka. Akibat dari kejadian itu, ibu Bongsok dipanggil oleh guru di sekolah. Gurunya berkata seorang anak meniru apa yang Bongsok lakukan dan berakhir dengan luka. Ibu Bongsok hanya bisa meminta maaf atas kejadian tersebut. Bongsok pun dinasihati oleh ibunya agar jangan memamerkan kekuatannya itu. Superhero tidak memamerkan kekuatannya, ujar ibu Bongsok. Yang kau harus miliki adalah rasa empati dan rasa memahami orang lain. Malam harinya, di tengah hujan lebat, Bongsok terlihat menangis karena kejadian tadi siang. Tiba-tiba ia mulai melayang tinggi. Untung saja ia berpegangan pada seutas tali. Ibunya untung datang dan segera berusaha menyelamatkan Bongsok. Sambil memeluk Bongsok, ibunya meminta maaf dan akan berjanji akan selalu melindungi Bongsok. Kembali ke masa Bongsok saat SMA, hari itu pun sedang hujan. Di dalam bus, Bongsok melihat seorang gadis memakai jas hujan berlari di pinggir jalan. Dialah Hisu yang lagi-lagi berlari hingga ke sekolah. Di depan gerbang sekolah, para murid berlarian agar tidak datang terlambat. Hisu berlari dan tiba-tiba menabrak Bongsok hingga terpental jauh. Beralih pada Frank, dia kini mendapat misi untuk membunuh seseorang lagi. Targetnya kali ini bernama Seven. Seven adalah seorang penjual di toko buku. Frank langsung menantang Seven dan berkata kalau dia akan melenyapkan Seven. Ia pun langsung bersiaga. Dia menyentuh kabel seketika aliran listrik masuk ke dalam tubuhnya. Lalu Seven mengambil sebuah baterai untuk menambah kekuatan listriknya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Sementara itu, supir bus yang biasa dinaiki Bongsok melihat radionya rusak. Ia tiba-tiba merasa khawatir dan cemas. Kembali pada Frank dan Seven. Frank terlihat sangat kuat membuat Seven kewalahan melawannya. Hingga akhirnya Seven berhasil dikalahkan. Frank kemudian mengambil sebuah foto. Terlihat Seven dan seorang anaknya. Wajah anak itu tak terlihat karena fotonya sudah robek. Kembali pada Bongsok dan Hisu. Baju seragam Hisu terlihat basah berkeringat karena tadi pagi dia berlari dari rumah sampai ke sekolah. Hisu meminta pada Bongsok apakah ada seragam Bongsok yang bisa ia pakai. Hisu pun pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Tapi tak ia sadari ada seorang siswa laki-laki membuntutinya sepertinya ingin mengintipnya. Untungnya Gang Hun melihatnya dan segera menghadang siswa tersebut yang bernama Kiso. Kiso terlihat marah kemudian menantangnya berkelahi. Mereka pun pergi ke belakang sekolah lalu Kiso langsung menyerang Gang Hun. Tapi di luar dugaan ternyata Gang Hun punya kekuatan yang besar seolah dia memiliki superpower. Gang Hun semakin terbawa emosi dan memukul Kiso hingga akhirnya ia meninju sebatang pohon besar untuk melampiaskan emosinya. Kiso kalah, Gang Hun pergi meninggalkannya. Kembali pada Hisu, kini ia sudah berganti seragam. Dan saat pulang sekolah, Hisu dan Bongsok terlihat pulang bersama karena Hisu ingin ditemani untuk membeli seragam sekolah yang baru. Mereka pun datang ke sebuah toko seragam lalu Hisu membeli beberapa seragam untuk dirinya. Beralih ke Badan Keamanan Nasional, mereka kembali menerima berita kalau seorang bernama Seven ditemukan tewas. Wakil direktur terlihat cemas mendengar kabar ini. Sementara itu, berita di TV menayangkan toko buku yang dikelola Seven habis terbakar. Namun anehnya, semua CCTV hancur. Berita itu ditonton oleh ayahnya Hisu dan juga ibunya Bongsok. Beralih pada Frank, kini dia mendapat misi baru lagi, melenyapkan seseorang bernama Three. Sementara itu, Bongsok dan Hisu sedang ada di minimarket, membeli beberapa makanan. Di depan minimarket, mereka makan sambil mengobrol. Mereka bercerita tentang orang tua mereka. Ibu Bongsok berjualan tongkatsu, sementara ayah Hisu berjualan ayam goreng. Ketika mengobrol, mereka melihat teman sekelas mereka pulang dengan muka babak belur. Bongsok berkata pada Hisu kalau dia namanya Kiso, seorang perundung yang biasa membuli murid lain di sekolah. Tapi kenapa sekarang tampaknya dia habis dipukuli? Mereka pun kembali mengobrol tentang diri mereka. Bongsok heran kenapa Hisu tidak punya teman. Padahal menurut dia, Hisu orang baik dan cantik, ujar Bongsok dengan malu-malu. Selesai makan, mereka kembali ke sekolah karena di sekolah mereka sedang diadakan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Di dalam kelas, Gang Hun bertanya kenapa mereka membolos dan kenapa kalian berdua terlihat dekat. Hisu menjawab, kita dekat karena punya banyak kesamaan, sama-sama tak punya teman dan orang tua kita sama-sama berjualan makanan. Tapi tak lama mereka keluar kelas lagi karena ada tugas membersihkan toilet. Di sana, Hisu melihat sikut Bongsok yang terluka karena tadi pagi Hisu menabraknya.
Mereka pun membersihkan toilet di ruangan berbeda. Namun tiba-tiba Hisu masuk ke toilet pria membuat Bongsok kaget. Hisu berkata ia akan mengobati luka di sikut Bongsok. Bongsok kembali gugup dan langsung merapalkan angka-angka lagi. Dia tak berani menatap wajah Hisu, atau dia pasti akan melayang saking bahagianya. Hisu terlihat heran kenapa Bongsok selalu merapal angka. Setelah selesai mengobati Bongsok, Hisu pun pergi. Bongsok yang dari tadi menahan dirinya, kini tak bisa lagi menahannya, dan akhirnya tubuhnya melayang tak terkendali. Hisu pulang ke rumahnya dan mendapati ayahnya yang makan ayam buatannya sendiri karena banyak yang tak terjual. Hisu pun mengajak ayahnya mengobrol dan memberitahu tentang dirinya yang akan mendapat beasiswa lewat jalur olahraga. Ayahnya sempat memarahinya, karena sebenarnya cita-cita Hisu adalah masuk jurusan seni, tapi kenapa tiba-tiba ia ingin masuk jurusan olahraga. Hisu mencoba menjelaskannya kalau dirinya akan mendapat beasiswa agar ayahnya tak perlu khawatir tentang biaya masuk universitas. Hisu kemudian memeluk ayahnya untuk menenangkannya. Esok paginya, Bongsok seperti biasa menunggu bis langganannya. Namun ia kaget ketika supir yang biasa mengantarnya sekarang diganti oleh supir lain. Tak lama, di bus ia melihat Hisu yang sedang berlari. Dengan senyum lebar, ia melambaikan tangan pada Hisu. Di sekolah, mereka pun belajar seperti biasa. Pulang sekolah, semua siswa langsung pulang ke rumah, kecuali Hisu yang terlihat sedang berlari untuk melatih staminanya. Gang Hun memperhatikannya dari jauh dan berniat memberi sebotol air, namun niatnya itu ia urungkan. Sementara itu, Bongsok juga belum pulang karena baru selesai membersihkan toilet. Dia melihat lewat jendela Hisu yang sedang berlari di lapangan. Beberapa kali Hisu menginjak genangan air karena lapangan yang gelap. Bongsok pun bergegas berlari sepanjang koridor kelas dan menyalakan lampu-lampu. Bongsok kemudian mendatangi Hisu dan berkata bahwa ia akan selalu mendukungnya. Hisu melihat ke arah gedung sekolah. Semua lampu ternyata Bongsok nyalakan agar Hisu bisa melihat lapangan dengan jelas. Malam itu Bongsok pulang ke rumah cukup larut dan karena takut dimarahi, ia pun mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Namun ibunya bisa mendengar langkah kaki Bongsok dan membergokinya. Bongsok berkata, "Aku terlambat karena membantu temanku dulu." Ibunya heran, Bongsok selama ini tak punya teman, jadi ibu Bongsok sedikit terkejut ketika Bongsok berkata seperti itu. Beralih pada Frank, malam itu dia mendatangi SMA tempat Bongsok bersekolah. Ia ditanya oleh satpam di sana apa keperluannya. Frank tak berkata apa-apa, hanya sesekali melihat foto yang ia bawa. Setelah itu, Frank kembali ke mobilnya dan pergi lagi. Satpam itu kemudian menelpon seseorang. Esok harinya, Hisu kembali berlatih di gimnasium bersama gurunya. Dia berlatih beberapa cabang olahraga untuk mendapatkan nilai sempurna. Selesai berlatih, ia makan di kantin dan bertemu Bongsok. Bongsok dengan baik hati membagi lauknya untuk Hisu, karena ia tahu Hisu perlu banyak energi untuk latihan dan berolahraga. Beralih pada Gang Hun, ia disuruh oleh gurunya untuk menyalakan ventilator di gimnasium. Ia pun bergegas ke gimnasium, masuk ke ruangan kendali dan menyalakan kipasnya. Tiba-tiba ia melihat Hisu masuk ke gimnasium juga. Gang Hun tiba-tiba merasa malu dan tak ingin ketahuan, jadi ia bersembunyi di ruangan itu. Hisu mulai berlatih lagi. Saat ia latihan melompat, pendaratannya tak seimbang membuat kakinya terkilir. Tepat saat itu Bongsok melihat kejadian itu. Bongsok panik langsung melompat tinggi seolah ia terbang. Ia langsung menghampiri Hisu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Hisu kaget, tapi ia berkata ia baik-baik saja. Hisu pun melanjutkan latihannya lagi, kali ini ditemani Bongsok. Bongsok bercerita tempat luas seperti ini mengingatkan dirinya akan masa kecilnya dulu ketika ia tinggal di gudang tua bersama ibunya. Hisu tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kau membantuku?" Bongsok diminta untuk memegang kaki Hisu sementara Hisu latihan sit up. Sudah bisa dipastikan, Bongsok berusaha menahan dirinya untuk tidak melayang karena jaraknya dengan Hisu sangatlah dekat, bahkan saling bersentuhan. Bongsok malah merapalkan angka-angka lagi dan tak fokus menghitung sit up-nya Hisu. Hisu kesal dan berkata, "Tolong hitung dengan benar." Bongsok kembali membantu Hisu sambil menutup mata. Tapi Bongsok memberanikan diri membuka matanya. Saat itulah mereka saling bertatapan. Saat itulah Bongsok tak bisa lagi menahan dirinya, ia mulai melayang tak terkendali. Lalu Bongsok jatuh berdebam. Untungnya muncul seorang wanita bertugas untuk membersihkan lantai gimnasium. Mereka berdua pun menyudahi latihan Hisu dan pulang. Hisu mengajak Bongsok untuk membeli makanan dan pulang bersama, tapi Bongsok menolaknya dan bergegas pulang duluan. Sementara itu, ketika semua orang sudah pulang, Gang Hun keluar dari ruang kontrol. Ia melihat semua kejadian selama Hisu dan Bongsok ada di sana sepanjang hari. Ia merasa cemburu dan kesal. Gang Hun kemudian melompat tinggi dan menampar tembok, membuat tembok itu langsung hancur. Esok harinya, selesai pelajaran sekolah, Hisu kembali berlatih di gimnasium. Tapi dia tak bisa berkonsentrasi, teringat kejadian kemarin ketika dia melihat sendiri Bongsok melayang di depan matanya. Selesai latihan, Hisu pun kembali ke kelas dan mengajak Bongsok pulang bersama. Tapi karena saat itu hujan, mereka berteduh di minimarket. Hisu tiba-tiba berkata, sepatunya ketinggalan di gimnasium. Bongsok pun dengan baik hati mau mengambilkan sepatunya untuk Hisu. Tapi diam-diam Hisu mengikuti Bongsok. Hisu melihat jejak sepatu Bongsok menuju lantai atas. Lalu tiba-tiba jejak itu menghilang. Hisu pun semakin curiga, jangan-jangan Bongsok melayang lagi. Ia pun memanggil Bongsok. Bongsok muncul, terlihat dia melepas sepatunya.
Ternyata kecurigaannya Hisu selama ini menganggap Bongsok bisa melayang karena Bongsok selalu merapalkan sesuatu semacam mantra. Bongsok pun bercerita yang dia rapalkan adalah pi, sebuah rasio lingkaran dalam matematika. Saat mengobrol, Hisu melihat plester di sikut Bongsok terbuka. Ia pun menyentuh Bongsok untuk menutup lukanya. Dan keajaiban itu terjadi lagi. Bongsok lagi-lagi melayang, kali ini tepat di depan mata Hisu. Hisu hanya bisa tertegun melihat Bongsok perlahan naik membumbung tinggi. Bongsok menggapai-gapai, meminta bantuan Hisu untuk mengambilkan tasnya. Tapi tas itu terlalu berat dan Hisu pun tak bisa menggapai Bongsok yang berada terlalu tinggi. Hisu tiba-tiba punya ide, ia langsung melompat menggapai Bongsok. Hal itu berhasil dan Bongsok bisa turun lagi. Tapi ia kembali akan melayang, jadi Hisu mencoba memeluk Bongsok agar tetap berada di tanah. Tapi hal itu justru membuat Bongsok semakin bahagia dan kemampuan melayangnya makin tak terkendali. Namun akhirnya mereka bisa berjalan pulang dengan Bongsok yang dituntun oleh Hisu. Sesekali Bongsok terlihat akan melayang sehingga Hisu harus memeganginya erat-erat. Hisu pun mengantar Bongsok sampai ke rumahnya karena ia khawatir Bongsok akan melayang jika berjalan sendirian. Mereka berdua sampai di rumah Bongsok disambut ibunya. Ibunya melongo melihat Bongsok yang tak punya teman kini malah pulang bersama seorang gadis manis. Hisu terlihat menggandeng lengan Bongsok, membuat ibunya semakin bahagia melihat hal tersebut. Hisu pun memperkenalkan dirinya sebagai teman sekelas Bongsok. Namun sepertinya ibu Bongsok ingin mereka menjadi lebih dari sekedar teman. Hisu dan Bongsok pun disuguhi tongkatsu sebagai makan malam mereka. Sementara itu, di malam berhujan, Frank memasuki sebuah gedung. Di sana ia masuk ke sebuah salon. Pemiliknya seorang wanita menyambut Frank. Sambil berbasa-basi, Frank meminta rambutnya dikeramas olehnya. Frank bertanya pada wanita itu apa dia sudah punya anak. Wanita itu merasa tak nyaman ditanya seperti itu dan curiga mungkin Frank adalah orang jahat. Frank menyebut kode nama wanita itu, lalu wanita itu langsung menyerang Frank. Terjadilah pertempuran mereka berdua. Mereka bertarung dengan sengit, bahkan menggunakan senapan. Frank beberapa kali terluka oleh serangan wanita tersebut, namun dalam sekejap lukanya sembuh lagi dan Frank kembali menyerangnya. Akhirnya wanita itu tak bisa menang dari Frank, ia pun tewas di tangan Frank. Sementara itu ayah Hisu yang sedang berjualan ayam goreng mendapat telepon. Hisu menelpon memberitahu kalau malam itu ia akan pulang larut karena sedang ada di rumahnya Bongsok. Lalu sebuah telepon masuk lagi, kali ini ada yang memesan ayam goreng. Ayah Hisu pun dengan semangat menyiapkan pesanan pertamanya itu. Sementara itu Hisu dan Bongsok masih makan di rumahnya Bongsok. Ibunya terlihat sangat senang dengan kedatangan Hisu. Dia bahkan memberikan sepiring besar apel sebagai dessert, membuat Hisu bingung bagaimana cara dia menghabiskan semua makanan itu. Tak lama kemudian muncul serombongan orang seperti habis dari hiking untuk makan tongkatsu. Bongsok mengajak Hisu ke lantai 2. Di lantai 2 mereka berdua pun mengobrol. Hisu meminta maaf karena dia jadi memergoki Bongsok yang punya kemampuan melayang. Bongsok menerima permintaan maaf Hisu lalu menunjukkan sesuatu padanya. Dia mengajak Hisu ke kamarnya. Hisu terpana melihat hamparan kardus di atap kamar. Semuanya itu disiapkan agar Bongsok tidak terluka jika ketika tidur ia melayang. Hisu lalu penasaran kenapa setiap Bongsok melayang dia selalu merapalkan angka pi. Bongsok menjawab itu sudah kebiasaannya. Setiap kali aku bahagia aku selalu melayang. Tapi sebenarnya sudah lama aku tak melayang hingga akhir-akhir ini saja. Hisu jadi penasaran memangnya akhir-akhir ini apa yang terjadi. Kita baru bertemu akhir-akhir ini, dan setiap kali aku dekatmu, kau selalu melayang. Apa itu artinya kau bahagia jika dekat denganku? Bongsok gugup setengah mati dan mencoba menghindar, tapi Hisu malah makin menggodanya. Kau suka padaku ya? Tanya Hisu. Bongsok seketika terbang dengan cepat, sampai-sampai ibunya kaget mendengar ada suara menghantam atap rumah. Ibunya hanya bisa memotong kubis banyak-banyak agar ia tak mendengar apa yang terjadi di atas. Bongsok dan Hisu kembali mengobrol setelah Bongsok tidak lagi melayang. Bongsok tak menyangka Hisu bisa menanggapi keanehan Bongsok dengan tenang dan tidak takut padanya. Hisu berkata, kau tidak aneh, kau hanya berbeda. Semua orang punya keistimewaannya sendiri, ujar Hisu. Bongsok tersenyum mendengarnya dan mengucapkan terima kasih. Ibu Bongsok yang punya kemampuan indera super mendengar percakapan mereka dan merasa terharu. Setelah itu mereka berdua turun ke bawah karena Hisu harus pulang. Ia pun pamit. Bongsok mengantarnya sampai di depan jalan karena Hisu berkata ia bisa pergi ke halte bus sendirian. Bongsok kembali ke rumahnya. Tapi ia dihadang ibunya. Kenapa kau membiarkan pacarmu pulang sendirian? Tanyanya. Ibunya berkata, wanita itu apa yang dikatakan oleh mereka dengan apa yang di hatinya sangat berbeda. Kau harus melihat tindakannya juga. Dia sudah mengantarmu hingga larut malam dan mengobrol di kamarmu berjam-jam. Ingat, tak ada gunanya jika kau melambaikan tangan kalau busnya sudah berangkat. Bongsok pun mengerti maksud ibunya dan bergegas kembali mengejar Hisu. Dengan memakai jas hujan bergambar dino, ia berlari di tengah hujan. Ia melepaskan pemberat di kakinya dan mulai melompat tinggi. Sambil berteriak memanggil Hisu, dia mengejarnya. Hisu menengok ke belakang, melihat Bongsok melompat-lompat mendekatinya. Bongsok akhirnya berhasil menyusulnya. Aku akan mengantarmu, ujar Bongsok. Kenapa? Tanya Hisu. Karena aku ingin, jawab Bongsok pasti.
Sementara itu, Frank yang baru saja mengalahkan wanita pemilik salon berjalan keluar. Tak sengaja ia bertemu ayah Hisu yang akan mengantar pesanan ayam goreng. Frank bersikap waspada, namun sepertinya ayah Hisu bukanlah ancaman dan hanya sedang kebingungan mencari alamat. Frank pun pergi, sementara ayah Bongsok masuk terus ke dalam gedung mencari alamat kios untuk mengantar ayam goreng. Esok harinya, Bongsok kembali bersiap ke sekolah, padahal hari itu hari Sabtu. Penampilannya kini berbeda dengan rambut disisir rapi. Ibunya jadi curiga, tapi di dalam hatinya ia tahu pasti Bongsok sedang jatuh cinta. Bongsok ingin menemani Hisu berlatih di gimnasium. Di sana mereka melihat sebuah bekas tangan di tembok dan bingung siapa yang melakukannya. Namun mereka kembali fokus pada latihan Hisu. Hisu melihat gaya rambut Bongsok yang berbeda hari itu dan berkata style itu tak cocok denganmu. Setelah lama berlatih, Hisu beristirahat sejenak dan mengobrol dengan Bongsok. Hisu berkata, "Kemarin kau sudah mengungkapkan rahasiamu padaku. Sekarang giliranku mengungkapkan rahasiaku padamu." Hisu lanjut berkata, "Apa kau tak merasa heran kenapa aku pindah sekolah ketika sudah semester 2 di saat ujian kelulusan sebentar lagi diadakan? Sebenarnya di sekolahku dulu aku berkelahi dengan 17 orang. 17 orang melawanku dan aku yang menang. Bongsok, kau bisa melayangkan, sedangkan aku tak bisa terluka." Bongsok pun teringat ketika beberapa hari lalu Hisu terkilir kakinya tapi tak lama berjalan seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa. Hisu bercerita tentang masa lalunya. Dulu sewaktu dia masih kecil, dia dan ayahnya sering berpindah-pindah. Mereka hanya tinggal di satu tempat selama 2 atau 3 tahun, lalu pindah lagi ke tempat lain seolah ayahnya takut akan sesuatu. Tapi ketika Hisu sudah SMA, ayahnya mulai bertekad untuk menetap dan tidak akan pindah lagi agar Hisu bisa masuk universitas. Kemudian ayah Hisu membeli sebuah rumah kecil dan bekerja sebagai pekerja tambang. Hisu pun bersekolah di salah satu SMA di daerah situ. Ujian kelulusan hanya tinggal 4 bulan lagi dan para siswa serius belajar agar bisa masuk universitas yang mereka inginkan. Tapi di antara mereka ada beberapa siswi perempuan yang sering membuli. Seorang siswi kaya bernama Solji terlihat dibuli oleh mereka. Pemimpin mereka meminta AirPod padanya dengan dalih untuk meminjam. Solji hanya bisa menurut saja, ia terlalu takut pada para pembuli. Hisu memperhatikan kejadian itu dan merasa kesal, tapi ia menahan dirinya untuk tidak ikut campur. Di rumahnya, Hisu sering mengobrol dengan ayahnya dan mengerti betapa ayahnya berusaha keras untuk dirinya agar ia bisa masuk universitas. Itulah mengapa setiap ia melihat Solji dibuli, Hisu selalu menahan dirinya untuk tidak cari gara-gara. Ia hanya ingin lulus dan masuk universitas demi membantu ayahnya juga. Hisu hanya bisa melaporkan kejadian pembulian itu pada guru. Gurunya kemudian memanggil para pembuli itu dan hanya diberi peringatan saja. Namun itu membuat para pembuli menjadi marah karena ada seorang siswa yang berani melaporkan mereka. Pemimpin mereka bernama Yura dengan marah mengeluarkan pisau cutter dan mulai merobek buku-buku para siswa lain sambil berjalan termasuk buku Hisu. Kejadian semakin memanas karena datangnya pacar Yura yang juga seorang cowok pembuli. Seorang siswa cowok di sana mencoba menghentikan Yura yang memegang pisau. Tapi pacar Yura langsung menghajar cowok itu sambil berkata, "Berani-beraninya kau menyentuh pacarku." Ia dipukuli habis-habisan dan diseret keluar kelas. Pulang sekolah, Hisu mengikuti cowok yang dipukuli itu bermaksud meminta maaf. Hisu berkata, "Kenapa kau tidak melapor pada guru kalau kau dipukuli?" Tapi dia menjawab, "Kita ini sudah kelas 3. Semua orang fokus untuk ujian kelulusan. Sebaiknya kau juga jangan cari gara-gara dan diam saja." Hisu hanya terdiam, ia bahkan tak berani meminta maaf. Sementara itu pembulian pada Solji semakin menjadi. Dia kini disiram air dan disiksa oleh para pembuli. Hisu melihat itu semua dan emosinya hari itu tak bisa ia tahan lagi. Ia bangkit dari kursinya dan tiba-tiba mengajak Yura untuk keluar. Di luar, Yura dan teman-temannya mengeroyok Hisu. Mereka berkelahi di genangan lumpur ditonton oleh semua siswa di sekolah. Yura menggunakan pisaunya dan menyabet Hisu. Luka di leher Hisu terbuka. Namun hanya dalam hitungan detik, luka itu kembali menutup. Yura melihatnya dan ketakutan. Pacar Yura muncul membawa tongkat baseball dan memukuli Hisu. Tapi Hisu bisa bangkit lagi dan balik menghajar pacar Yura itu. Anehnya, akibat kejadian itu malah Hisu lah yang disalahkan dan dikeluarkan dari sekolah sementara yang lain tidak. Bahkan ayah Hisu harus meminta maaf pada setiap orang tua dari anak-anak yang waktu itu berkelahi dan membayar ganti rugi yang tidak sedikit. Alasan kenapa Hisu lah yang disalahkan karena Hisu tak mengalami luka sedikit pun dari tragedi pengeroyokannya itu. Ayah Hisu kemudian berkata, "Kau punya kemampuan penyembuhan sama sepertiku. Dan kau mewarisi sifat tak bisa diam ketika melihat ketidakadilan dari mendiang ibumu. Hisu, ibumu pasti bahagia jika bisa melihatmu sekarang," ujar ayahnya. Sementara itu, siang itu ayah Hisu pergi lagi ke kios kemarin untuk mengambil pembayaran ayam goreng yang belum dibayar. Tapi di sana banyak polisi, bahkan ada beberapa pria berpakaian hitam datang ke sana. Ayah Hisu diam-diam mendekati mobil mereka dan membenturkan pintunya ke mobil tentara di sebelahnya. Tak lama kemudian, tentara itu marah pada orang-orang tersebut. Dari kejauhan, tampak ibu Bongsok juga kebetulan ada di situ. Dengan kemampuan indera supernya, dia melihat ayah Hisu di sana. Sementara itu, di Badan Keamanan Nasional, wakil direktur bernama Min lagi-lagi menerima laporan seorang agen dengan kemampuan super tewas.
Selama beberapa hari ini, orang-orang yang dibunuh oleh Frank adalah agen-agen yang dulu bekerja sebagai intelijen karena kemampuan supernya. Min curiga orang yang melenyapkan para agen itu ada hubungannya dengan Amerika. Sementara itu, di sebuah rumah pemakaman, Frank masuk untuk melayat. Yang meninggal adalah wanita yang kemarin Frank bunuh. Frank duduk di sana dan datang seorang remaja yang merupakan anak laki-laki dari wanita itu. Frank bertanya, apakah wanita itu seorang ibu yang baik? Remaja itu menjawab, ya, dia ibu yang baik. Di sana, Frank merasa sedikit cemas atau mungkin juga merasa bersalah. Kembali ke Badan Keamanan Nasional, seorang pria masuk ke sana yang ternyata juga seorang kepala sekolah di sekolahnya Bongsok. Joe ternyata sengaja mengumpulkan anak-anak dengan kemampuan super untuk bersekolah di sekolahnya agar bisa diawasi oleh Badan Keamanan Nasional. Jadi selain Bongsok, Hisu, ada juga siswa-siswa lain dengan super power seperti Gang Hun. Sementara itu, Frank terlihat mengunjungi rumah pemakaman lainnya. Yang meninggal adalah Seven, pria dengan kekuatan listrik. Dan ternyata anak dari Seven adalah seorang supir bus yang biasa mengantar Bongsok dan Hisu. Dia bernama Gedo. Tangannya terkepal, memegang baterai yang ayahnya pakai ketika berkelahi melawan Frank dulu. Esok harinya di sekolah, Kiso terlihat mulai bersekolah lagi setelah beberapa hari absen. Pagi itu di kelas mereka kedatangan siswi baru. Ternyata dia adalah teman ketika Hisu bersekolah dulu, siswi yang pernah Hisu bantu. Beralih pada Gedo, si supir bus. Ketika dia masih remaja, ternyata dia juga punya kekuatan listrik seperti ayahnya. Suatu hari dia menemukan ibunya tergeletak di dalam apartemennya hingga akhirnya ibunya meninggal. Sebelumnya dia adalah tokoh karakter superhero bernama Manusia Petir. Namun setelah kematian ibunya itu, dia berkata pada ayahnya dia akan mencari pekerjaan lain. Gedo pun mencoba mencari pekerjaan dan membuat banyak surat lamaran. Namun sudah beberapa kali melamar, hasilnya nihil. Ia pun putus asa dan pada suatu malam ia mabuk untuk melupakan bebannya itu. Tak jauh dari sana, sebuah bus terlihat mogok, sepertinya kehabisan daya listrik di akinya. Gedo pun datang dan langsung menggunakan kekuatan listriknya untuk mengisi daya. Seketika dayanya terisi dan bus itu berjalan lagi. Berkat kejadian itu, ia pun diajak oleh supir bus ke perusahaan bus itu dan Gedo diterima sebagai supir di sana. Untuk mencegah dirinya mengeluarkan listrik, dia menggunakan sarung tangan ketika menyetir. Ia pun mulai bertemu dengan Bongsok dan Hisu setiap hari. Hingga pada suatu hari, sebuah kabar membuatnya down. Ayahnya dikabarkan meninggal di toko bukunya karena kebakaran. Tapi ketika ia memegang baterai milik ayahnya, ia melihat kejadian sebenarnya di mana Frank dan ayahnya sedang bertarung dan Frank membunuh ayah Gedo. Beralih ke sekolah Bongsok, saat itu istirahat makan siang. Bongsok dan Hisu makan berdua sambil mengobrol. Lalu datanglah siswi baru, teman Hisu di sekolahnya dulu. Katanya dia belum punya teman dan ingin berteman dengan mereka. Ketika mereka makan, di meja lain terlihat Kiso mendatangi Gang Hun dan mulai cari masalah lagi. Dia mengacak-ngacak makanan Gang Hun. Tampaknya Kiso masih tak terima dirinya kalah setelah dihajar Gang Hun. Kiso makin menjadi. Ia mengambil kacamatanya lalu meludah di makanannya Gang Hun mencoba memprovokasinya. Gang Hun menahan emosinya karena jika ia mengamuk, seluruh sekolah bisa tahu kekuatannya. Melihat kejadian itu, Bongsok mencoba membantu Gang Hun dengan mengambilkan kacamatanya untuk dibersihkan. Sementara itu, kita beralih ke Badan Keamanan Nasional. Wakil Direktur Min Yong Jun akhirnya mendapat foto Frank, orang yang selama ini membunuh para agen rahasia berkekuatan super. Dia mendapat info latar belakang Frank. Frank adalah orang Korea tapi masa kecilnya dihabiskan di Amerika. Dan nama Frank adalah sebuah code name, bukan nama asli. Min Yong Jun yakin ini adalah perbuatan Amerika, khususnya CIA. Kembali lagi pada Bongsok, dia kini sedang menemani Hisu latihan. Di handphonenya dia menyetel lagu-lagu untuk Hisu. Mata mereka kembali bertatapan dan lagi-lagi Bongsok mulai melayang. Hisu langsung membantu memasangkan tas sementara Bongsok merapalkan angka pi untuk mengalihkan fokusnya. Setelah ia mulai tenang, Bongsok menyimpan HP-nya untuk menemani Hisu dengan lagu-lagu, sementara Bongsok kembali ke kelas untuk pelajaran tambahan. Mereka saling memberi semangat. Sementara itu, Frank terlihat berada di truknya. Kali ini dia mendapat misi lagi dan targetnya adalah Ibu Bongsok. Ternyata Ibu Bongsok dulunya merupakan agen rahasia juga dan Frank bertugas melenyapkannya. Kembali pada Bongsok yang baru saja selesai pelajaran tambahan, ia kembali menemui Hisu. HP Bongsok baterainya habis karena dari tadi menyala. Bongsok tiba-tiba cemas dan berkata ia akan pulang duluan. Ia takut ibunya akan menelponnya. Hisu pun pulang sendiri malam itu. Sampai di toko ayahnya, Hisu mendapat kejutan. Ia dibelikan HP oleh ayahnya. Walaupun ayahnya tak punya banyak uang, ia berkata HP itu berguna jika suatu saat terjadi sesuatu. Beralih pada Min Yong Jun, dia saat ini kedatangan konselor dari Amerika. Mereka berbicara tentang Frank, di mana Min Yong Jun mencurigai kalau Frank ditugasi oleh CIA dari Amerika untuk membunuh semua agen di Korea ini. Beralih pada Ibu Bongsok, di restorannya dia kedatangan seorang pria, dialah Frank. Saat itu restorannya sepi dan Ibu Bongsok yang melihat Frank bukan seperti orang Korea menerjemahkan menu-menunya pada Frank. Namun Ibu Bongsok melihat kecurigaan pada diri Frank. Ia pun mengirim pesan pada Bongsok agar jangan pulang dulu. Tapi karena HP Bongsok mati, ia tak menerima pesan itu. Ibu Bongsok kemudian mulai menyajikan tonkatsu untuk Frank. Ketika Frank makan, Bongsok sampai di sana. Ibunya melotot padanya sambil berpura-pura tak mengenal Bongsok.
Ibunya menyambutnya seperti pelanggan umum. Bongsok awalnya hanya bengong, namun tampaknya ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Bongsok pun pura-pura tak kenal ibunya dan memesan seporsi tonkatsu seolah ia pelanggan di sana. Di dapur, ibunya mengambil pistol dan menyimpannya di balik pinggangnya. Sementara itu, Min Yong Jun bernegosiasi dengan pihak konselor Amerika untuk menunda misi mereka membunuh para agen di Korea atau akan terjadi keributan di antara mereka. Akhirnya konselor itu setuju dan mengirim pesan pada Frank. Di ponsel Frank, tulisan "Tunda" terlihat di layar, membuat Frank yang tadinya akan menyerang ibu Bongsok menghentikan aksinya. Frank pun keluar dari restoran membuat ibu Bongsok lega. Setelah itu, ibu Bongsok langsung memarahi Bongsok kenapa pesannya tak ia balas. Bongsok bercerita kalau HP-nya mati. Ibu Bongsok berkata, apapun yang terjadi, HP-mu harus selalu menyala. Bongsok masih bingung apa yang sebenarnya terjadi, tapi ibunya tak bisa menceritakannya. Sementara itu, Frank yang sedang menyetir tiba-tiba teringat masa kecilnya. Frank kecil sedang berada di ladang, sedang menghabisi anak-anak lain. Setelah itu, tembakan terjadi pada dirinya membuat Frank harus berlari menghindar. Ingatan itu membuatnya tak fokus dan hampir saja menabrak sebuah bus. Bus itu ternyata disupiri Gedo dan dia melihat Frank. Ia tahu Frank lah yang membunuh ayahnya. Ia pun langsung menyuruh para penumpang untuk turun. Setelah itu dia putar balik dan mulai mengejar Frank. Frank tak tahu kalau Gedo adalah anak dari agen yang ia bunuh. Ia sadar dirinya dikejar lalu kemudian ia tancap gas. Gedo semakin mendekati mobil Frank lalu terjadilah saling tabrak-menabrak dari sisi kendaraan. Frank membuat sebuah mobil terguling hingga menghalangi bus Gedo. Frank pun kabur berbelok ke sebuah ladang. Di ladang itu Frank teringat lagi masa kecilnya. Ketika ia masih kecil, ia ditembaki di ladang sementara ia hanya bisa berlari. Lalu ia tiba di sebuah camp. Ternyata semua itu adalah latihan untuknya dan untuk anak-anak lain yang sejak kecil dilatih menjadi seorang pembunuh. Kembali ke masa sekarang, Gedo ternyata masih mengejar Frank hingga ke ladang. Tiba-tiba dari samping, Frank menabrak bus itu. Gedo turun dari bus dan langsung menyerang Frank. Tapi Gedo tak punya keahlian bertarung, dia hanya punya kekuatan listrik sehingga Frank dengan mudah bisa mengalahkannya. Setelah membereskan Gedo, Frank melaju menuju target selanjutnya, yaitu ayahnya Hisu. Ia sampai di restoran ayam gorengnya namun sayangnya sedang tutup. Frank melihat buan pesanan, terlihat sebuah alamat. Tampaknya ayah Hisu sedang mengantar ke alamat itu. Tanpa membuang waktu, Frank mengendarai mobilnya di sepanjang jalanan sempit membuat orang-orang menyingkir. Bermodalkan maps, Frank terus melaju ke alamat yang ia tuju. Ketika hampir sampai, ia melihat ayah Hisu sedang naik motor mengirim ayam goreng. Frank mengejar lalu menabraknya. Lalu dengan sadis, Frank menggilas ayah Hisu berkali-kali. Setelah itu, Frank pergi menuju tempat sepi. Namun ia tak tahu, ternyata sedari tadi ayah Hisu bersembunyi di bawah mobil. Ayah Hisu langsung membuat perhitungan dengan Frank, memukulinya berkali-kali hingga Frank tak sadarkan diri. Ayah Hisu melihat dokumen di dalam mobil. Ia kini paham, ternyata semua agen seangkatannya sedang dalam target pembunuhan. Tiba-tiba Frank bangkit lagi, lalu terjadilah pertarungan mereka berdua. Mereka berdua sama-sama punya kekuatan super bisa menyembuhkan diri, sehingga pertarungan itu benar-benar brutal. Luka tusuk, luka sayat, patah tulang, semua sudah mereka alami. Namun hanya dalam hitungan detik, semua itu sembuh kembali. Pertarungan kini terjadi di dalam mobil. Mobil berguncang hebat akibat serangan yang dilakukan oleh keduanya. Hingga akhirnya ayah Hisu berhasil membuat Frank kehabisan tenaga dan babak belur. Frank lalu berkata, apa anakmu bersekolah di sekolah Jongwon? Ayah Hisu kaget, dari mana Frank tahu tempat sekolah Hisu? Ia kembali memukuli Frank hingga darah menggenang. Ayah Hisu mengambil ponsel Frank dan mengirim sebuah pesan, "Ku bunuh kau." Dia mencoba membakar mobil sementara Frank masih ada di dalamnya. Sementara itu, esok paginya Bongsok diberi power bank besar oleh ibunya agar ia tak lagi kehabisan baterai di HP-nya. Akibat sikap overprotektif ibunya itu, Bongsok jadi murung. Bahkan ketika Hisu mengajaknya makan setelah pulang sekolah, Bongsok menolaknya dan berkata akan langsung pulang ke rumah. Hari-hari Bongsok dan Hisu kini dihabiskan sendiri-sendiri. Semakin waktu berlalu, hari ujian kelulusan pun semakin dekat. Bongsok kini setiap habis pelajaran, dia langsung pulang dan belajar di rumah, sementara Hisu berlatih sendirian di gimnasium. Bongsok dan Hisu sebenarnya sama-sama merasa kehilangan. Hingga di malam sebelum ujian, ketika Bongsok belajar, sebuah pesan masuk ke HP-nya. Ternyata dari Hisu, bertanya, "Kau sedang apa?" Bongsok menjawab, ia sudah bersiap untuk tidur. Hisu mengucapkan selamat malam. Bongsok tak sengaja mengirim simbol hati, membuatnya tiba-tiba panik sendiri. "Matikan lampu," balas Hisu. Ternyata Hisu sedari tadi memperhatikan jendela kamar Bongsok dari kejauhan. Bongsok yang memang sudah rindu dengan Hisu nekat melompat keluar dari jendela menyeberangi sungai untuk menemui Hisu. Mereka pun mengobrol berdua di sebuah bangku di pinggir sungai. Hisu mengira Bongsok kini menjauh dari dirinya karena ingin fokus belajar. Tapi Bongsok menjelaskan, itu karena ibuku selalu menyuruhku langsung pulang. Lalu tiba-tiba Hisu mengambil sebuah batu besar dan menyimpannya di pangkuan Bongsok. Hisu lalu berkata, "Aku merindukanmu." Bongsok ingin berkata hal yang sama, namun tiba-tiba salju turun. Sementara itu, di suatu malam di sekolah Bongsok, seseorang masuk ke gimnasium dan melihat ring basket.
Beberapa hari kemudian, para siswa sedang ada di gimnasium untuk berolahraga. Mereka pun mulai berolahraga bebas apapun yang mereka mau. Bongsok diajak bermain badminton oleh Gang Hun, sementara Hisu masih berlatih untuk ujian praktek masuk universitas. Seorang siswi yang hobi merekam video merekam semua kegiatan para siswa di hari itu. Hisu terlihat sedang latihan melompat sambil mengukur tinggi lompatannya. Namun tanpa ia tahu, ring basket di sampingnya sekrupnya perlahan mengendur. Tiba-tiba skrup terlepas, ring basket mengayun ke arah Hisu. Gang Hun dan Bongsok melihatnya, mereka spontan berlari ke arah Hisu. Seperti flash, Gang Hun berhasil menyelamatkan Hisu. Sementara Bongsok, ia gagal karena terhambat oleh pemberat di kakinya. Bongsok tiba-tiba merasa kalah dan ia merasa malu karena tak bisa menyelamatkan gadis yang ia sukai. Tapi tanpa diduga, kejadian itu direkam oleh seorang siswi dan ia langsung menguploadnya ke internet. Insiden itu langsung jadi perbincangan panas hingga membuat Min Yong Jun kelabakan. Ia tak ingin orang-orang tahu ada anak-anak berkemampuan super. Ayah Hisu dan ibu Bongsok pun menonton video kejadian itu. Sementara itu, di luar, Bongsok kembali teringat akan kegagalannya menyelamatkan Hisu. Ibunya kebetulan masuk ke kamar Bongsok dan mendapati pemberat kaki ada di sana sementara Bongsok tak ada. Ia pun melihat ke arah jendela. Bongsok ternyata sedang berlatih menguasai kemampuan terbangnya. Ia melompat-lompat, melayang, lalu terjatuh. Ia pun bangkit lagi dan mencoba terus hingga akhirnya dia bisa terbang cukup jauh. Tapi dari kejauhan, Bongsok melihat ibunya sudah berdiri menghadangnya. Bongsok mendarat sambil terjerembab. Ibunya mulai memarahi Bongsok. Tapi kali ini Bongsok membantah ibunya. Dia berkata, dia sudah lelah selama ini selalu dilarang ibunya ini dan itu. Bongsok selalu merasa terikat oleh larangan ibunya. Kalau saja aku bisa terbang, mungkin aku bisa menyelamatkan Hisu, ujar Bongsok akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Aku ingin terbang, Bu. Kau ingin berakhir seperti ayahmu? Teriak ibunya tiba-tiba, membuat Bongsok terdiam. Bongsok selama ini memang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Cerita sebenarnya dari ayah Bongsok hingga membuat Bongsok punya kemampuan terbang. Scene flashback ke tahun 1987. Pesawat terlihat sedang mengudara di antara gumpalan awan. Tiba-tiba muncul seorang pria terbang mendekati pesawat itu. Dia meraih jendela kokpit luar dan berteriak memanggil pilot. Kedua pilot shock, mereka mengira pria ini adalah seorang pembajak pesawat. Tapi si pria ini berteriak ada bom di pesawat. Para pilot akhirnya bisa mendengar perkataan si pria itu. Namun terlambat. Bom tiba-tiba meledak, menghancurkan pesawat yang masih terbang di angkasa. Pria itu mendarat dan memperlihatkan raut wajah sedih karena gagal menyelamatkan pesawat tersebut. 7 tahun kemudian, tahun 1994, sebuah agensi keamanan nasional dengan kepala agensi bernama Min Yong Jun memerintahkan seorang agennya untuk melakukan sebuah misi. Dia bernama Miyun dan dia punya kemampuan indera super tajam, baik telinga, mata, dan indera lainnya. Namun karena satu insiden, kemampuannya sudah menurun dan kini bekerja di bagian administrasi. Tapi kali ini dia diberi misi khusus oleh Min Yong Jun untuk mendekati seorang agen rahasia bernama Dosik. Cari tahu semua rahasia dari Dosik lalu laporkan padaku, perintah Min Yong Jun pada Miyun. Maka dimulailah misi itu Miyun jalankan. Dan Dosik adalah pria yang waktu itu berusaha menyelamatkan pesawat dari ledakan. Miyun pun mulai mendekati Dosik dengan caranya sendiri. Setiap kali Dosik datang ke kantor, dia akan lewat di depan Dosik tapi tidak menyapa. Dia melakukan itu untuk menarik perhatian Dosik. Setelah beberapa minggu melakukan hal itu, akhirnya Dosik mulai penasaran dengan seorang wanita cantik yang selalu terlihat melewatinya membawa setumpuk berkas. Hingga pada suatu hari, Dosik memberanikan diri berniat mendekati Miyun, tapi Miyun sengaja pergi membuat Dosik salah tingkah, lalu mengurungkan niatnya. Pada suatu hari, Miyun terlihat ada di depan mesin kopi. Dari tangga, Dosik melihat Miyun dari kejauhan. Miyun bisa mendengar gemericik uang koin di saku Dosik. Lalu Dosik memberanikan diri berjalan mendekati Miyun, kemudian berkata, "Apa kau punya koin?" Miyun padahal tahu Dosik punya koin di sakunya, tapi tampaknya ia berpura-pura untuk bisa berkenalan. Scene kemudian flashback 2 tahun lalu. Di sebuah hotel mewah sedang diadakan acara makan malam. Tamu-tamunya adalah orang-orang VIP dari Korea Utara. Di sana terlihat Miyun menghibur para tamu menjadi penyanyi. Terlihat juga para pengawal yang sedang bersiaga. Salah satu dari mereka mulai memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh pada para tamu. Namun tak berapa lama para tamu jatuh tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata teh itu sudah diracun. Namun di antara para tamu ada yang berpura-pura pingsan dan mereka ternyata menjadi target para pengawal untuk dihabisi. Para tamu yang berpura-pura pingsan itu pun mulai ditembaki. Pimpinan dari para pengawal mulai memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi tamu yang masih tersisa dan ternyata Miyun adalah salah satu dari anak buah pengawal itu. Miyun melihat seorang pria yang masih hidup. Tugas Miyun adalah menghabisinya, namun ada rasa tak tega dalam diri Miyun. Lalu Miyun diberi perintah untuk mengambil granat peledak untuk menghancurkan tempat itu. Miyun bimbang dan tanpa diduga mengambil granat kejut, bukan peledak. Miyun melemparnya seketika ruangan silau oleh cahaya dan terdengar suara melengking membuat telinga sakit.
Dia menembak pintu yang terkunci lalu menyuruh orang-orang yang masih hidup untuk kabur. Misi itu pun berantakan akibat ulah Miyun. Kembali ke tahun 1994, Miyun kini sudah mulai dekat dengan Dosik. Mereka sering minum kopi bersama, bahkan pada suatu malam mereka makan bersama di restoran tonkatsu. Dosik berkata ia sangat suka tonkatsu dengan porsi besar. Selesai makan, mereka berjalan berdua menuju pulang sambil mengobrol. Suatu hari ketika mereka mengobrol, Dosik berkata ia sudah tahu kalau Miyun mendekatinya atas perintah Min Yongjun. Miyun pun jadi tak enak, tapi Dosik berkata, anggap saja aku tak tahu hal ini dan tetaplah jalankan misimu. Miyun bertanya, kenapa harus diteruskan? Apa kau benar-benar suka padaku? Tanyanya bermaksud bercanda. Tapi Dosik menjawab serius, ya, aku suka padamu. Sementara itu di ruangannya, Min Yongjun mengobrol dengan salah satu bawahannya. Dia berkata, alasanku membuat Dosik dan Miyun untuk dekat adalah karena mereka punya kemiripan. Dulu 2 tahun lalu, Dosik mendapat misi untuk menghabisi seorang agen rahasia, tapi ia tak melakukannya. Kegagalan seperti itu tak bisa ditolerir oleh Min Yongjun. Dan ternyata misi Dosik untuk menghabisi seorang agen itu adalah Miyun yang dengan sengaja menggagalkan misi di hotel waktu itu. Kembali pada misi Miyun yang disuruh untuk mendekati Dosik, Min Yongjun suatu hari memanggilnya untuk berbicara. Sambil membuatkan Min Yongjun kopi, Miyun ditanyai tentang Dosik. Min Yongjun bertanya, apa kau sudah tahu rahasia Dosik? Miyun menjawab jujur, dia belum tahu. Setelah itu Miyun pun kembali bertemu Dosik dan mengobrol. Dosik kembali menyarankan agar Miyun tetap menjalankan misinya untuk mendekatinya. Karena Dosik tahu Min Yongjun akan membuang siapa saja yang gagal menjalankan sebuah misi. Setelah itu mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Mereka semakin terbuka satu sama lain. Miyun berkata selama dia bekerja menjadi agen, pakaiannya hanyalah abu-abu dan hitam. Dia sesekali ingin mencoba warna cerah. Bahkan gorden rumahnya berwarna ungu karena dia sudah bosan dengan warna hitam. Miyun kembali ke kantornya, tapi tak lama ia dipanggil oleh atasannya. Dia bernama Nona Yeo dan dia marah karena Miyun sering pergi tanpa izinnya. Miyun berkata dia mendapat perintah langsung dari direktur Min Yongjun. Tapi Nona Yeo tak mau tahu dan berkata apapun yang kau lakukan kau harus lapor padaku lebih dulu. Malam itu Miyun lembur, banyak dokumen yang harus ia selesaikan. Di ruangannya sesekali ia mendengar suara dari luar jendela. Ketika ia menengok ke jendela ternyata Dosik ada di sana, padahal ruangannya ada di lantai 5. Dia membuka jendela dan terkejut melihat Dosik melayang. Dosik pun masuk, sementara Miyun masih terpana tak percaya apa yang ia lihat. Dosik datang untuk memberi Miyun makan malam karena ia tahu Miyun pasti sibuk lembur sampai lupa makan. Setelah memberi makanan, Dosik pun melesat pergi. Miyun ternyata juga punya kemampuan indera super tajam dan ia kini bisa melihat Dosik yang duduk di atas tower sedang makan nasi kepal sambil tersenyum. Kemudian pada suatu hari Min Yongjun kembali meminta Miyun untuk menemuinya. Min Yongjun kembali bertanya, apa kau sudah tahu rahasia Dosik? Dalam hatinya Miyun kini tahu kalau Dosik punya kekuatan bisa terbang. Tapi Miyun berbohong pada Min Yongjun berkata kalau dia belum tahu apapun tentang Dosik. Min Yongjun hanya tersenyum mendengar jawaban Miyun dan mempersilakan Miyun pergi. Setelah itu Min Yongjun pun mengobrol dengan Nona Yeo. Ternyata ada sesuatu yang Min Yongjun incar selama ini. Sebenarnya Min Yongjun sudah tahu kalau Dosik punya kekuatan terbang. Tapi dari jawaban Miyun yang berbohong barusan terlihat kalau Miyun sudah benar-benar jatuh cinta pada Dosik. Kembali pada Miyun, di ruangannya dia mendengar suara aneh. Dengan indera supernya dia menyelidiki kalau suara itu berasal dari ruangan Nona Yeo. Ia memfokuskan diri pada kemampuan pendengarannya dan terdengar suara mesin. Ternyata itu adalah kamera tersembunyi. Ternyata selama ini gerak-geriknya diawasi oleh kamera. Miyun pun kini berlari ke mesin kopi tempat dia sering minum kopi bersama Dosik. Di sana ia juga menemukan suara yang sama. Lagi-lagi ada kamera tersembunyi di situ. Ternyata selama ini Min Yongjun sudah mengawasi Miyun dan Dosik. Bahkan semua percakapan mereka dari awal berkenalan sudah diketahuinya. Miyun merasa dikhianati. Ia pun menemui Min Yongjun dan menceritakan tentang kamera-kamera itu. Min Yongjun berkata, tujuanku membuat kalian berdua dekat adalah karena Dosik akan menjalankan misi rahasia. Selama ini dia tak punya orang yang ia sayangi, jadi kemungkinan setelah misi tersebut dia tak akan kembali. Maka aku perlu seseorang yang bisa ia sayangi agar Dosik bisa kembali ke sini. Dan orang itu adalah kau Miyun. Sejak hari itu, Dosik tiba-tiba menghilang dari Miyun. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu Miyun menunggu kabar dari Dosik, tapi ia tak pernah mendengar kabarnya lagi. Entah misi apa yang Min Yongjun berikan pada Dosik hingga keberadaannya sampai hilang seperti itu. Lalu pada suatu hari, sebuah berita mengejutkan menggegerkan seluruh kantor agen termasuk Nona Yeo. Ia memberikan file berita itu pada Min Yongjun. Ternyata berita itu berisi tentang kematian pemimpin Korea Utara karena sakit jantung. Yang membuat Min Yongjun marah adalah harusnya Dosiklah yang membunuh pemimpin Korea Utara itu. Tapi kini Dosik menghilang dan belum kembali. Min Yongjun pun jadi tak tahu apa sebenarnya penyebab kematian pemimpin Korea Utara itu. Apakah benar sakit jantung atau dibunuh seseorang? Hal ini pastinya akan membuat hubungan Korea Selatan dan Utara menjadi terguncang dan Min Yongjun pun bisa terancam.
Min Yong Jun pun menyuruh semua agen untuk memburu Dosik yang kini menghilang. Berita tentang Dosik yang kini menjadi buronan seluruh agen pun diketahui oleh Miyun. Miyun kini cemas karena ia tak tahu sama sekali bagaimana kabar Dosik dan di mana ia berada. Di suatu hari, di hari berhujan, tiba-tiba ia mendengar sesuatu di luar jendela apartemennya. Ketika jendela dibuka, ternyata Dosik ada di sana. "Bagaimana kau bisa tahu apartemenku?" tanya Miyun. "Aku melihat gorden ungumu," ujar Dosik. Masih teringat ketika makan malam Miyun pernah bercerita kalau dia memasang gorden ungu di jendelanya. Lalu dengan ekspresi sedih, Dosik berkata, "Aku menemuimu karena aku merasa aku akan mati hari ini." Ia pun memeluk Miyun, lalu tiba-tiba titik merah terlihat di punggung Dosik. Ternyata para agen sedang memburunya dan para sniper juga bersiap untuk menembaknya. Kemudian para agen masuk ke apartemen Miyun dan langsung menangkap Dosik. Dosik melawan, kemudian menyandera seorang agen. Dosik mencoba mengambil pistol di sakunya, tapi pistol itu hilang. Ternyata pistolnya diambil Miyun ketika mereka berpelukan tadi dan sekarang dia menodongkannya pada Dosik. Ternyata Miyun sudah diberi misi oleh Min Yong Jun untuk menangkap Dosik juga. Min Yong Jun menggunakan ancaman pada Miyun, berkata kalau ayahnya kini dirawat di rumah sakit berkat Min Yong Jun juga. Miyun terpaksa harus menuruti semua perintah Min Yong Jun demi ayahnya yang sakit itu. Dosik pun tak bisa melakukan apa-apa lagi melihat kekasihnya sendiri kini menodongkan pistol padanya. Ia pun ditangkap dan langsung dibawa ke hadapan Min Yong Jun. Sampainya di sana, Min Yong Jun langsung bertanya, "Apa kau yang membunuh pemimpin Korea Utara?" Tapi Dosik tak menjawabnya. Dosik malahan mengancam akan melaporkan misi pembunuhan pemimpin Korea Utara pada anggota dewan. Dosik berkata lagi, "Aku akan mencari jalan hidupku sendiri sekalipun pihak Korea Utara dan Selatan mengincarku." Ia kemudian menghajar semua agen di sana, kemudian menyandera Min Yong Jun. Dia membawa Min Yong Jun melayang keluar gedung. Seluruh agen kini bersiap menembak Dosik. Di bawah, Miyun melihat apa yang terjadi. Dosik tiba-tiba memanggil nama Miyun sambil menodongkan pistol padanya. Lalu sebuah tembakan dilepaskan. Ternyata rekan Dosik bernama Juwon menahan tembakan itu dengan tangannya. Dia punya kemampuan super menyembuhkan diri sendiri. Ternyata hal itu sengaja Dosik lakukan agar para agen tidak mengincar Miyun. Bahkan ketika mereka berpelukan tadi, ternyata Dosik sendirilah yang menyuruh Miyun untuk mengambil pistol di sakunya, lalu berpura-pura ikut menangkap Dosik. Miyun pun diminta untuk menemui Juwon agar nanti bisa melindungi Miyun. Rencana Dosik itu pun berhasil dan kini dia menghilang. Min Yong Jun dibiarkan tergantung di sebuah pohon, sementara Dosik kini menjadi buronan para agen. Tak lama setelah insiden itu, ayah Miyun meninggal karena sakit yang dideritanya. Karena kini sudah tak ada yang perlu Miyun lindungi, Miyun pun keluar dari kantor agen dan bekerja di tempat lain. Tapi setiap hari kenangannya pada Dosik tidaklah berubah. Setiap makan, dia akan memesan tongkatsu porsi besar. Miyun bahkan meminta meja kerja dekat jendela, dan di sela kerjanya dia sering memandang ke atas, berharap Dosik muncul dan menemuinya. Hingga pada suatu malam, di hari bersalju, Miyun mendengar suara dari belakang. Seolah sudah hafal dengan suara itu, Miyun tersenyum dan berbalik. Dosik muncul setelah sekian lama menghilang. Dosik kemudian berkata, "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Ia pun memeluk Miyun, lalu perlahan mereka mulai melayang, semakin tinggi melihat pemandangan kota dari atas. Waktu pun berlalu, mereka berdua akhirnya menikah dan sudah punya anak. Mereka memberinya nama Bongsok. Kehidupan mereka berdua terlihat bahagia. Dosik kini bekerja mengelola kebun buah, sementara Miyun ikut membantu Dosik dan juga mengurus Bongsok. Pada suatu hari, ketika mereka berdua tengah asik bermain dengan Bongsok, tiba-tiba Bongsok melayang. Ternyata kemampuan super Dosik turun pada Bongsok. Miyun dan Dosik hanya bisa tertegun. Mereka baru tahu hal ini bisa terjadi. Dosik pun mulai memasang jala di dalam rumah agar Bongsok tidak melayang tinggi. Sementara itu, beralih pada Min Yong Jun. Kini dia terlihat lagi sedang masuk ke sebuah gedung. Gedung itu adalah Gedung Badan Intelijen Nasional, dan kini Min Yong Jun menjadi wakil direkturnya. Nona Yeo kini menjadi sekretarisnya. Bertahun-tahun berlalu, Bongsok kini sudah tumbuh menjadi lebih besar. Di malam hari, terkadang Miyun terbangun karena mendengar suara mencurigakan. Kemudian di suatu siang, Bongsok terlihat bermain sendiri di dalam rumah. Tapi dia berjalan menuju jendela yang terbuka. Lalu tiba-tiba Miyun berteriak hingga terdengar oleh Dosik. Ternyata Bongsok melayang keluar dan kini entah kemana. Dosik pun menenangkan Miyun dan langsung melesat tinggi mencari Bongsok. Jauh di atas sana, di antara gumpalan awan, Bongsok terlihat menangis melayang-layang. Dosik pun langsung menggendongnya dan membawanya kembali turun ke rumah. Lalu pada suatu siang, Dosik kedatangan seorang pria yang ingin membeli buah-buahan dari kebunnya. Dosik tak mengenal pria itu dan mempersilakan membeli buahnya. Ternyata pria itu adalah bawahan Min Yong Jun yang bernama Jo. Dia ternyata sudah tahu keberadaan Dosik dan Miyun dan bersiap melaporkannya pada Min Yong Jun. Malam harinya, Miyun kembali terbangun karena mendengar suara mencurigakan. Kali ini dia ketakutan karena suara itu berasal dari para agen. Setidaknya ada 30 orang yang sedang bersiap mengepung rumah Miyun dan Dosik. Dosik segera membuat rencana. Dia akan mengalihkan perhatian para agen sementara Miyun harus membawa Bongsok kabur menjauh. Dosik kemudian keluar rumahnya. Para agen sudah bersiap menodongkan senjatanya. Ketika ada kesempatan, Dosik langsung menghajar salah satu agen dan Dosik langsung terbang sambil menyandera agen itu.
Tapi sayangnya seorang sniper berhasil melumpuhkan Dosik. Ia pun langsung diserang oleh agen berkekuatan listrik. Terjadilah pertarungan mereka berdua. Lalu ketika Dosik lengah, dirinya diikat oleh tali. Dosik mencoba terbang untuk kabur, tapi tali itu menjeratnya, membuatnya hanya bisa melayang sambil terikat. Sementara itu, Myun mengendap-ngendap sambil menggendong Bongsok. Ia pun masuk ke dalam mobil. Dosik pun berbisik yang didengar oleh Myun. Myun pun kemudian menyalakan mobilnya lalu kabur melalui jalan belakang. Dosik bisa melihat kalau Myun dan Bongsok sudah kabur dan situasinya sudah aman. Ia pun turun dan tanpa perlawanan dia menyerahkan diri. Beralih pada rekan Dosik yang bernama Juwon. Setelah adanya insiden menghilangnya Dosik, ia pun kini berhenti menjadi agen rahasia dan menjadi pegawai biasa. Juwon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Jihae. Pekerjaan di kantor sebagai pegawai biasa membuat Juwon bingung. Dulu dia menjadi agen rahasia bersama Dosik menghabisi para musuh di jalanan, bertarung dan bertempur dengan kekuatan fisik. Namun kini dia harus bekerja di depan komputer. Hal itu membuatnya merasa terasing. Satu-satunya hal menyenangkan bagi Juwon adalah ketika bersama istrinya Jihae. Tapi Jihae tahu dari wajah suaminya itu ada hal yang sebenarnya ingin Juwon lakukan. Rutinitas Juwon setiap hari semakin membuatnya merasa kalau pekerjaan kantoran bukanlah hal yang ingin ia lakukan. Lalu di suatu malam ketika dia bekerja lembur, muncul orang yang sudah lama tak ia temui. Dialah Min Yongjun. Min Yongjun yang kini menjabat sebagai wakil direktur di Badan Intelijen mengajak Juwon untuk bergabung bersamanya. Min Yongjun bermaksud ingin menyatukan kembali para agen untuk memperkuat pertahanan negara Korea Selatan. Mendengar ajakan Min Yongjun, Juwon pun merenung dan berpikir sepanjang hari. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin kembali seperti masa lalu, menghajar para musuh di luar sana dengan kekuatan fisiknya. Dia punya kekuatan super bisa menyembuhkan diri dengan cepat, tapi selain itu kekuatan fisiknya juga sangat hebat. Hingga pada suatu hari, akhirnya Juwon memutuskan untuk menerima ajakan Min Yongjun. Tugas pertamanya adalah bersama para prajurit tentara menyerang tentara Korea Utara. Jihae sebagai istrinya hanya bisa mendukungnya saja. Maka jadilah Juwon bersama rombongan tentara untuk nanti bertempur dengan tentara Korea Utara. Selama berhari-hari Juwon ikut bersama para tentara. Hingga pada suatu malam, Juwon bertemu dengan Jo. Jo pun ikut bergabung bersama Juwon dan para tentara. Jo berkata dirinya punya kemampuan untuk mencari siapapun yang ia inginkan. Jadi sekarang Jo pun mulai mencari keberadaan tentara Korea Utara juga. Di suatu siang, Jo memberikan info kalau para tentara Korut ada di depan sekitar 30 menit yang lalu mereka lewat di daerah itu. Para tentara pun langsung bergerak maju untuk menyerang. Tapi Jo menahan Juwon, lalu menunjuk jejak mencurigakan dan berkata jejak ini bukanlah dari manusia biasa. Jo menilai di pihak Korut pun ada orang dengan kekuatan super juga. Dan ada kemungkinan justru tentara Korut yang akan menyerang tentara Korsel duluan. Juwon menyusul para tentara. Ternyata benar, para tentara Korea Utara sudah bersiap-siap di balik bebatuan dan langsung menembaki tentara Korea Selatan. Sebuah granat dari Korea Utara dilemparkan, mencoba menghancurkan seluruh tentara yang ada. Juwon tiba-tiba menindih granat itu seketika ledakannya terhenti oleh tubuhnya. Karena Juwon punya kemampuan pemulihan yang cepat, dia masih bisa bergerak maju. Namun tiba-tiba dari atas, seorang pria terlihat mendorong batu besar dengan kekuatannya. Seketika batu itu menggelinding ke bawah, melindas apapun yang berada di jalannya. Batu-batu besar lain semakin banyak longsor, seolah arus deras air yang menyapu apapun yang menghalanginya. Para tentara Korea Selatan banyak yang tewas terlindas oleh batu-batu besar. Juwon pun terus maju untuk menghadapi orang itu. Mereka langsung bertarung dengan kekuatan super. Namun terlihat kekuatan pria itu lebih besar dan berhasil menghajar Juwon hingga ia jatuh ke bawah. Orang itu kemudian kabur setelah menghabisi para tentara Korea Selatan. Dari semua pasukan tentara Korea Selatan yang ada, hanya Juwon dan Jo yang berhasil selamat. Juwon terlihat sangat terpukul karena rekan-rekannya tewas di depan matanya. Ketika Jo muncul, ia juga jadi benci pada Jo karena dengan sengaja memberitahu informasi yang salah sehingga tentara Korea Selatan diserang hingga semuanya tewas. Entah sudah berapa bulan Juwon ada di medan perang. Ketika ia kembali ke rumah, Jihae langsung memeluknya, bersyukur karena di antara semua yang tewas, suaminya itu masih bisa selamat. Setelah Juwon kembali ke rumah, tak lama kemudian istrinya pun hamil dan akhirnya mereka punya anak. Mereka memberinya nama Hisu. Hisu pun tumbuh menjadi anak yang sehat. Hingga pada suatu hari, Juwon mendapat misi baru untuk pergi ke luar negeri. Selesai misi, dan setibanya dia kembali ke Korea, dia mendapat kabar yang mengejutkan. Jihae dan Hisu mengalami kecelakaan mobil. Juwon segera datang ke rumah sakit dan menemui anaknya yang sedang dirawat. Untungnya Hisu selamat. Namun istrinya, Jihae, dia meninggal dalam kecelakaan. Juwon merasa sangat terpukul ketika harus datang ke pemakaman istrinya itu. Dia menangis sejadi-jadinya meratapi istrinya yang telah tiada. Seumur hidupnya dia belum pernah punya pacar, dan istrinya adalah pacar pertama yang langsung menjadi pendampingnya. Kehilangan pasangan hidup yang setiap hari bersama membuat Juwon seperti mayat hidup. Ia tak tahu harus berbuat apa.
Setelah kejadian itu, Juwon pun menemui Min Yongjun dan berkata kalau dia ingin berhenti menjadi agen untuk mengurus anaknya Hisu. Min Yongjun awalnya keberatan karena Juwon adalah salah satu agen terkuat yang ia miliki. Lalu Min Yongjun berkata, jika suatu hari nanti kau dibutuhkan, kau akan kuhubungi. Beralih ke kota lain, seorang pria terlihat membawa banyak barang sampai-sampai menutupi jalan. Pria ini bernama Jaeman. Orang-orang sekitarnya menganggap dia punya kekuatan tubuh yang besar. Namun ternyata dia punya kekuatan super. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang orang-orang bayangkan. Tapi sayangnya kondisi mentalnya terbelakang, jadi pikirannya seperti anak-anak. Jaeman sudah menikah dan punya bayi laki-laki bernama Gang Hun. Suatu hari Jaeman terlibat perkelahian membuat lawannya babak belur. Polisi datang dan langsung menangkapnya. Atas kejadian itu dia dipenjara selama bertahun-tahun. Setelah Jaeman keluar dari penjara, Gang Hun sudah tumbuh besar. Gang Hun tak mengenal Jaeman sebagai ayahnya karena ia dipenjara semenjak Gang Hun bayi. Jaeman mencoba dekat dengan Gang Hun dengan setiap hari menjemputnya dari sekolah. Setiap hari akhirnya hubungan Jaeman dan Gang Hun semakin dekat dan Gang Hun tak malu lagi untuk menggandeng tangan ayahnya. Suatu hari terjadi demo besar-besaran di jalanan. Istri Jaeman ikut dalam demo itu menuntut penolakan para penjual pinggir jalan yang tidak mau dipindahkan ke tempat lain. Jaeman datang ke sana bermaksud untuk menjemput istrinya pulang. Tapi istrinya berkata, kamu jemput saja Gang Hun karena jika Jaeman ada di situ bisa berbahaya. Jaeman pun menjemput Gang Hun dan menunggu istrinya pulang. Hingga malam hari ternyata demo masih berlanjut dan keributan antara pendemo dan polisi pun tak bisa terelakkan. Jaeman yang cemas berkata pada Gang Hun dia akan menjemput ibunya itu. Jaeman pun datang ke tempat demo dan melihat istrinya ditangkap oleh polisi. Jaeman langsung marah melihat istrinya itu dan mulai mengamuk. Para polisi sampai harus menembak Jaeman dengan meriam air. Tapi air berkekuatan tinggi itu pun tak mampu menghentikan Jaeman yang punya kekuatan super. Sementara itu tak jauh dari sana seorang anak kecil terlihat keluar dari tenda. Kembali pada Jaeman, kini dia bersembunyi dari kejaran polisi masuk ke gorong-gorong bawah tanah. Ternyata Min Yongjun tahu keberadaan Jaeman, seorang pria dengan kekuatan super. Min Yongjun pun bermaksud untuk melihatnya sendiri. Dia kemudian menghubungi Juwon. Setelah sekian lama Juwon berhenti menjadi agennya. Juwon yang tak bisa menolak perintah Min Yongjun akhirnya datang ke sana untuk menghadapi Jaeman. Juwon pun segera masuk ke gorong-gorong dan mencari Jaeman. Akhirnya mereka berdua bertemu. Juwon mengajaknya untuk kembali ke atas, menarik kerah bajunya. Tapi Jaeman membanting Juwon. Pertarungan keduanya pun tak bisa terhindarkan. Mereka saling memukul dan menyerang. Keduanya punya kekuatan fisik yang besar. Tapi Juwon punya keunggulan, dia bisa menyembuhkan diri. Sementara di atas, seorang ibu yang tadi tertidur sadar kalau anaknya hilang. Ia pun melapor pada polisi untuk menemukan anaknya. Kembali pada Juwon dan Jaeman, ternyata Juwon berhasil membuat Jaeman pingsan dan membawanya ke atas. Tapi tiba-tiba Juwon melihat seorang anak kecil terjebak di saluran air. Dia langsung memukul tembok untuk menghancurkannya. Tiba-tiba Jaeman bangun dari pingsannya lalu membantu Juwon membebaskan anak tersebut. Mereka pun memukul-mukul untuk meruntuhkan tembok tebal agar anak itu bisa bebas. Hingga akhirnya tembok itu runtuh dan anak itu bisa selamat. Jaeman pun pulang ke rumahnya dan menemui Gang Hun di rumah. Wajahnya babak belur akibat pertarungan dengan Juwon tadi. Sambil menangis, Jaeman meminta maaf pada Gang Hun karena meninggalkannya sendirian hingga larut malam. Tiba-tiba beberapa orang masuk. Ternyata Min Yongjun dan Juwon datang ke rumahnya Jaeman untuk menangkapnya. Min Yongjun ingin Jaeman menjadi bagian dari agen rahasia karena ia punya kekuatan fisik super. Tapi ketika melihat Jaeman yang punya keterbelakangan mental, ia tak jadi mengambil Jaeman. Tapi tiba-tiba para tentara terlempar keluar. Min Yongjun kaget dan melihat ke dalam rumah. Bukan Jaeman, tapi ternyata Gang Hun, anaknya yang melempar dua tentara dewasa. Min Yongjun pun di situ baru tersadar kalau kekuatan super bisa diwariskan kepada anaknya. Ia pun menatap Juwon dan mengerti tampaknya anak Juwon juga punya kekuatan super. Seketika Min Yongjun tersenyum, ia punya rencana besar untuk dirinya. Dari kejadian itu Juwon sadar Min Yongjun pasti akan mengincar anak-anak dari orang berkekuatan super untuk nantinya ia rekrut menjadi pasukannya. Juwon pun segera pergi dari rumah itu, menjauh dari Min Yongjun dan semua agen-agen rahasia. Ia tak ingin anaknya Hisu terlibat dalam dunia berbahaya ini. Esok harinya, Min Yongjun mendapat kabar kalau Juwon dan anaknya sudah pindah rumah dan pergi entah kemana. Rupanya Juwon sedang mencium rencana Min Yongjun untuk mendapatkan anak-anak dari orang tua berkekuatan super. Nona Yeo berkata, kalau dicari pun belum tentu anaknya Juwon punya kekuatan super seperti ayahnya itu. Tapi tiba-tiba Jo menyela, aku yakin anaknya Juwon mewarisi kekuatan super ayahnya. Ketika kecelakaan bersama ibunya terjadi, harusnya mustahil anak itu selamat. Dan ketika dirawat, dia hanya perlu 1 minggu untuk sembuh total. Jo pun menyerahkan sebuah dokumen yang ia susun sendiri. Di dalamnya berisi sebuah proyek untuk mengumpulkan anak-anak berkekuatan super yang akan dikumpulkan di satu sekolah, di mana dia menjadi kepala sekolahnya. Dengan begitu, Min Yongjun sebagai atasan akan punya kuasa penuh atas sekolah itu dan semua siswa yang ada di dalamnya.
Kita sudah punya 3 anak yang diduga punya kekuatan super, yaitu anaknya Juwon, Hisu, anaknya Jaeman, Ganghun, dan anaknya Dosik, Bongsok, ujar Jo. Min Yongjun pun menyetujui proyek tersebut. Kembali ke masa sekarang tahun 2023. Insiden lepasnya ring basket yang hampir mengenai Hisu waktu itu kini telah usai. Suatu siang, kebetulan Ganghun melihat Kiso sendirian di dalam gimnasium. Ganghun menuduh Kiso lah pelaku insiden ring itu, tapi Kiso membantahnya. Sementara itu, siswi yang merekam kejadian itu dan menguploadnya ke internet, kini kameranya disita oleh guru. Setelah itu, guru tersebut dipanggil oleh guru senior bernama Pak Choi. Pak Choi mencurigai dialah pelakunya, karena di antara guru lainnya, guru ini tahu rahasia di balik sekolah ini yang menyekolahkan anak-anak berkekuatan super. Beralih pada siswi yang merekam, dia curhat pada temannya tentang kameranya yang disita guru. Tak hanya itu, akun di internetnya juga diblokir, padahal menurutnya insiden itu biasa saja. Dia berkata dia akan mengambil kameranya kembali ke ruang guru ketika semua orang sudah pulang. Sore harinya, Hisu dipanggil oleh Pak Choi ke ruangannya. Pak Choi berkata karena ring basket rusak, gimnasium perlu diperbaiki. Tapi Hisu harus tetap berlatih agar dia berhasil mendapat beasiswa. Pak Choi pun merekomendasikan Hisu berlatih di sebuah sport center di kota Duncheon. Hisu pun keluar dari ruangan Pak Choi, tapi ia kaget karena Kiso tiba-tiba menghadangnya. Kiso bertanya, apa yang Pak Choi katakan? Hisu menjawab, dia hanya menyuruhku latihan di tempat lain. Lalu Kiso berkata, jangan percaya pada siapapun. Setelah itu Kiso pun pergi. Hisu kembali ke kelas dan mendapatkan Bongsok masih ada di sana. Hisu bertanya, kenapa seharian ini Bongsok terlihat diam saja? Dan Hisu perhatikan Bongsok tak lagi memakai pemberat di kakinya. Bongsok menjawab, mulai sekarang aku harus membiasakan diri tak memakainya. Aku tak bisa hidup dengan pemberat seumur hidupku, ujar Bongsok lagi. Hisu merasa ini ada hubungannya dengan insiden yang menimpa dirinya. Hisu melihat sendiri Bongsok terlihat sedih ketika dia gagal menyelamatkan Hisu. Hisu tiba-tiba mendekati Bongsok lalu menepuk kedua pipinya. Jelas itu membuat Bongsok melayang karena senang. Hisu melakukan itu untuk membuat Bongsok ceria lagi. Ia pun mengajak Bongsok untuk ikut bersamanya pergi ke sport center untuk menemaninya latihan. Di luar mereka berdua berjalan menuju halte bus untuk pergi ke sport center karena jaraknya cukup jauh. Tapi dari kejauhan seseorang mencurigakan sedang membuntuti mereka. Sementara itu, ibu Bongsok dan ayah Hisu yang sudah melihat video insiden ring basket membuat mereka yakin ada sesuatu yang mencurigakan di sekolah anak-anak mereka. Ibu Bongsok bahkan menyiapkan senjata lalu bersiap datang ke sekolah. Sementara ayah Hisu juga menyiapkan diri. Dia mengetes kemampuan pemulihan dirinya. Terlihat dia mencelupkan tangannya ke minyak panas. Ketika dia mengangkat tangannya, hanya dalam hitungan detik, tangannya sembuh seperti semula. Kembali pada Bongsok dan Hisu, kini mereka naik bus dan supirnya adalah supir langganan, Gedo. Gedo bercerita, aku juga dulu sekolah di sekolahmu dulu dan sempat akan ikut beasiswa olahraga sama seperti Hisu. Setelah mereka berdua naik, seorang yang tadi membuntuti juga naik ke bus itu. Orang itu tak membawa ponsel dan tak punya uang tunai. Sayangnya, Gedo mempersilahkan dia naik untuk hari ini dengan gratis. Ketika bus mulai berjalan, pria itu tampak waspada. Sudah jelas dia memang membuntuti Bongsok dan Hisu untuk satu tujuan jahat. Beralih pada ibu Bongsok, Miun. Kini dia sudah sampai di sekolah dan bertemu dengan satpam. Dia berkata dia ingin bertemu dengan guru sekaligus wali kelas Bongsok. Miun kemudian menelepon Bongsok bertanya di mana ia sekarang. Bongsok berbohong, berkata kalau dia sedang dalam perjalanan pulang, padahal dia sedang pergi bersama Hisu ke sport center. Tak lama kemudian giliran Hisu yang mendapat telepon dari ayahnya. Hisu berkata dia hari ini akan pulang larut karena harus latihan dulu di tempat yang lumayan jauh. Ayah Hisu, Juwon, kini juga sampai di sekolah dan langsung masuk ke dalam gedung sekolah. Tanpa mereka tahu, satpam sekolah menelpon seseorang memberitahu kalau Miun dan Juwon kini sudah ada di sekolah. Miun mendatangi wali kelas Bongsok, Pak Choi. Miun pun mulai mengobrol tentang insiden ring basket itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Choi berkata, ring itu memang sudah tua, tapi untungnya tidak ada siswa yang terluka. Miun juga bertanya, di dalam video ada seorang siswa dengan gerakan cepat menolong Hisu. Siapa sebenarnya dia? Pak Choi mengelak dan berkata kalau dia hanya murid biasa saja. Kebetulan ada di sana dan berhasil menyelamatkan Hisu. Beralih pada Juwon, dia kini masuk ke gedung sekolah dan tak sengaja bertemu dengan seorang guru bernama Sung Wook. Juwon bertanya, di mana wali kelas 12? Sung Wook berkata, semua orang di sini sudah pulang. Tapi Juwon masih ingin ada di sekolah itu dan berkata dia ingin melihat-lihat sekolah dulu. Sung Wook pun tak bisa menolaknya dan mempersilahkan Juwon untuk melihat-lihat. Juwon pun mendatangi gimnasium sekolah tempat Hisu hampir saja terluka. Di sana dia memeriksa ring basket dan melihat sebuah skrup terlepas. Apa mungkin ada yang sengaja mengendurkannya? Sementara itu Sung Wook ternyata masuk ke ruang kepala sekolah dan membuka lemari rahasia. Sebuah monitor CCTV menyala di hadapannya. Ia pun melihat Juwon yang sedang ada di gimnasium. Sementara itu di luar sekolah, sebuah mobil mencurigakan terparkir di sana. Di dalamnya ternyata agen-agen dari Korea Utara menunggu. Beralih ke bus, Gedo yang sedang menyetir sesekali melihat spion dan melihat gelagat mencurigakan dari si pria. Apalagi ketika Bongsok dan Hisu bersiap turun, ia pun mengikuti dari belakang.
Gedo langsung merasa ada yang tak beres. Tiba-tiba ia langsung tancap gas, tidak berhenti di halte yang seharusnya. Semua penumpang kini kaget, termasuk Bongsok dan Hisu. Dia pun membanting setir keluar dari jalan tol dan berbelok tajam. Saat itulah Gedo melihat si pria itu melayang. Ternyata dia punya kekuatan super dan sedang mengincar Bongsok dan Hisu. Gedo masih terus menyetir dengan ngebut, lalu tiba-tiba dia berbelok tajam dan berhenti tepat di depan kantor polisi. Semua penumpang turun, tinggal tersisa si pria mencurigakan seorang. Namun tiba-tiba dia menghilang, ternyata dia kabur melewati jendela yang terbuka. Beralih kembali ke sekolah, Pak Choi masih mengobrol dengan Miyun. Miyun bertanya bagaimana rasanya menjadi guru di sekolah ini. Pertanyaan itu mengingatkan Pak Choi kembali ke masa lalunya. 19 tahun lalu, Pak Choi terlihat memasuki sebuah gedung. Dia datang membawa data dirinya. Ternyata dia bertemu dengan Min Yongjun karena dia akan bekerja di Badan Intelijen Nasional menjadi bawahan Min Yongjun. Pak Choi adalah mantan tentara dan kali ini dia akan melamar sebagai agen rahasia di mana Min Yongjun sebagai pemimpinnya. Min Yongjun berpesan, jika kau bekerja di sini, identitasmu akan disembunyikan dan akan melakukan apapun misi yang diberikan. Apa kau bersedia? Dengan penuh keyakinan, Pak Choi berkata, ya, saya bersedia. Min Yongjun pun memberitahu apa misinya, yaitu Pak Choi akan menjadi guru di sekolah dengan anak-anak yang punya kekuatan super. Di sana dia bertemu dengan Jo yang menjadi kepala sekolahnya. Murid pertama Pak Choi yang punya kekuatan super ternyata adalah Gedo. Gedo sesekali terlihat mengeluarkan kekuatan listriknya, tapi untungnya teman-temannya tak menganggap dia aneh, hanya saja mereka takut karena sering tersetrum olehnya. Gedo pun dilatih oleh Pak Choi latihan fisik untuk mengetahui seberapa besar kekuatan listrik yang ia punya. Tapi ketika ia mengobrol dengan Jo berkata, mari kita lakukan dengan cara cepat. Pukuli Gedo sampai babak belur, lalu lihat seberapa kuat dia, ujar Jo. Pak Choi keberatan karena cara itu terlalu keras, tapi Jo tak mau tahu. Jo ingin mengetahui segera apakah Gedo layak untuk menjadi agen rahasia berkekuatan super atau tidak. Maka di suatu malam, Gedo yang ada di gimnasium tiba-tiba didatangi sekelompok anak yang langsung menghajar Gedo habis-habisan. Gedo terlihat tidak membalas sedikit pun. Pak Choi melihatnya dari kejauhan dan menulis di sebuah kertas kalau Gedo tak memenuhi syarat jadi agen rahasia. Kemudian Pak Choi pun berbicara dengan Gedo. Dia berkata kalau Gedo sebaiknya mengganti jurusan untuk masuk universitas. Selama ini Gedo disarankan untuk masuk jurusan olahraga dengan tujuan Pak Choi bisa melihat perkembangan fisik Gedo. Namun setelah kemarin ia melihat Gedo yang tak bisa berkelahi, maka Pak Choi pun beralasan kalau jurusan olahraga tak cocok untuknya. Setelah Gedo lulus, ada murid baru lainnya yang punya kekuatan super. Dia seorang anak perempuan dan kemampuannya adalah punya penglihatan tembus pandang. Pak Choi kembali menawarkan padanya untuk masuk universitas jurusan olahraga agar dia bisa melihat kemampuan fisiknya. Suatu hari ketika dia sedang latihan di gimnasium, tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Dia pun segera dibawa ke rumah sakit. Namun naas, nyawanya tak terselamatkan karena ternyata dia punya penyakit kanker. Pak Choi hanya bisa melayatnya dan meminta maaf pada ibu dari anak tersebut. Pak Choi terlihat sedih dan frustrasi karena ia kehilangan anak muridnya. Awalnya dia menjadi guru hanyalah sebatas misi dari Badan Intelijen dari Min Yongjun. Namun semakin lama ia menjadi guru, rasa tanggung jawab dan rasa sayangnya pada murid-muridnya semakin tumbuh. Setiap tahun murid baru datang dan pergi dan Pak Choi kini menjadi guru yang sesungguhnya. Tapi misinya untuk melatih anak-anak berkekuatan super tidak ia abaikan. Setiap tahun ada anak-anak baru berkekuatan super yang perlu ia bimbing. Tapi rupanya anak-anak tersebut tidak bisa menggunakan kekuatan supernya sesuai dengan keinginan Min Yongjun atau Badan Intelijen. Bagaimanapun mereka masih anak-anak. Tak terasa sudah 10 tahun Pak Choi menjadi guru di sekolah itu. Hingga pada suatu hari Pak Choi diminta untuk bertemu seseorang. Dia bernama Sung Wook dan ternyata ditugaskan untuk menjadi asistennya Pak Choi. Tapi Pak Choi tampak keberatan, berkata dia sendiri bisa melakukan misi dari Badan Intelijen tanpa bantuan orang baru. Tapi Jo sebagai atasannya tetap ingin Sung Wook menjadi asistennya Pak Choi. Kemudian di tahun berikutnya tak terasa ada seorang anak dari agen rahasia yang legenda bernama Dosik yang anaknya akan bersekolah di sekolah tersebut. Pak Choi pun ditugaskan untuk mengawasi anak dari Dosik itu yang bernama Bongsok. Selain itu ada satu anak lagi yang menjadi perhatian Pak Choi, yaitu Hisu, anak dari Juwon. Kita kembali ke masa sekarang di mana saat ini Juwon terlihat berjalan menuju ruangan Pak Choi. Ketika dia masuk ke ruangan itu, terlihat Miyun juga di sana. Juwon dan Miyun sudah saling kenal karena sama-sama dekat dengan Dosik. Miyun pun beranjak pergi, tapi sebelumnya dia diam-diam menyimpan HP-nya di tempat sampah menyalakan rekaman. Di luar, Miyun memasang earphone-nya dan bisa mendengar percakapan Pak Choi dan Juwon. Beralih pada Sung Wook yang sedari tadi melihat keadaan di rekaman CCTV, dia mendengar ada seseorang ingin masuk ke ruangannya. Dia adalah wanita cleaning service di sekolah itu. Ketika pintu dibuka, Sung Wook langsung ditikam lehernya. Ternyata wanita itu bukan wanita biasa. Dia adalah mata-mata dari Korea Utara dan selama ini menyamar menjadi cleaning service untuk mengawasi sekolah. Beralih pada Bongsok dan Hisu yang kini sudah keluar dari bus. Diam-diam mereka pergi menjauh dari bus menuju sport center tempat Hisu akan berlatih. Kembali ke sekolah, kini si wanita cleaning service melihat CCTV dan melihat Pak Choi dan Juwon sedang mengobrol.
terdengar obrolan mereka tentang video yang memperlihatkan Hisu yang diselamatkan oleh Gang Hun. Si wanita lalu menelpon seseorang dan berkata, ada 2 orang di sini, 1 di lorong, 1 di ruang guru. Miyun yang punya pendengaran super mendengar si wanita berbicara di telepon dan langsung waspada. Kembali pada Juwon, dia bertanya pada Pak Choi, siapa kau sebenarnya? Pak Choi sebenarnya tahu siapa Juwon ini. Ketika itu dia bersama para tentara lainnya mendapat misi untuk bertempur dengan Korea Utara dan Juwon ikut bersamanya. Di medan pertempuran, sebuah tembakan hampir mengenai Pak Choi, tapi ternyata Juwon melindunginya dengan tangannya. Kembali pada Miyun, dia kini tahu ada seorang wanita mata-mata dari Korea Utara. Ia pun datang ke ruangan tempat wanita itu berada. Sambil saling waspada, si wanita bertanya, ada perlu apa kau kesini? Miyun melihat ke sekitar, dan dengan penglihatan supernya, dia bisa melihat menembus meja. Terlihat di bawah meja, Sungwook yang sudah mati disembunyikan di situ. Miyun pun dengan tenang menutup pintu, bermaksud untuk menghadapi si wanita tersebut. Sementara itu, di luar sekolah, siswi bernama Han datang ke sana bermaksud untuk mengambil kameranya yang disita. Di belakang sekolah, para agen rahasia dari Korea Utara ternyata masuk lewat pintu belakang. Seorang dari mereka membongkar paksa gerbang yang dirantai dengan kekuatan supernya dan masuk ke sekolah. Kembali pada Bongsok dan Hisu, mereka akhirnya tiba di Sport Center. Namun di atas, terlihat si pria masih mengikuti mereka. Hisu dan Bongsok pun masuk ke gimnasium di sana. Sementara Hisu mulai berlatih, Bongsok pun keluar sebentar untuk membeli minuman. Di saat itulah, tanpa Hisu sadari, si pria masuk ke gimnasium dan mengunci pintunya. Hisu tak melihat kedatangannya karena dia ada di lantai 2. Si pria perlahan melayang ke lantai 2 dan mulai berbicara pada Hisu. Hisu kaget ada orang asing menghampirinya. Lalu tiba-tiba si pria melempar Hisu ke lantai bawah. Hisu jatuh sambil mengerang kesakitan. Di luar ketika Bongsok akan masuk, ia mendengar jeritan Hisu yang ada di dalam. Ia pun mencari jalan masuk lain dan melihat ada jendela kaca yang langsung menuju gimnasium. Sementara Hisu sedang berkelahi melawan si pria, tapi jelas si pria bukan tandingan Hisu. Si pria tampak belum puas dan berkata, aku akan mengetesmu, ujarnya sambil membawa Hisu melayang tinggi. Di luar, Bongsok bersiap untuk terbang ke atas masuk lewat jendela kaca. Bersamaan dengan itu, Hisu dijatuhkan ke bawah. Bongsok terbang menabrak kaca dan fokusnya langsung pada Hisu. Untungnya dia berhasil menggapai Hisu dan menggendongnya. Bongsok pun terbang berputar-putar sebelum akhirnya dia mendarat. Akhirnya ia bisa menyelamatkan Hisu. Dari kejauhan, si pria terkejut. Ternyata ada satu lagi anak super yang harus ia hadapi. Beralih pada Miyun di sekolah, dia menutup pintu ruangan, jelas bermaksud untuk membereskan wanita itu. Si wanita langsung menyerang Miyun. Untungnya Miyun bisa mengelak. Terjadilah pertarungan mereka berdua. Miyun tiba-tiba mendengar langkah kaki orang asing dan sadar ternyata wanita ini tidak sendirian. Miyun pun pergi lewat jendela. Seorang pria masuk ke ruangan yang ternyata adalah rekan wanita itu. Sementara itu, 2 pria lain juga masuk ke ruangan Pak Choi. Sementara itu, di luar, Miyun terlihat melempar salju ke kamera CCTV. Karena ia tahu kini semua CCTV dipantau oleh agen dari Korea Utara. Ia pun masuk ke sebuah ruang kendali daya. Namun salju yang ia lempari sedikit jatuh dan si wanita bisa melihat ketika Miyun masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan, Miyun mematikan semua listrik di gedung sekolah. Seketika lampu padam. Kembali ke ruangan Pak Choi, 2 orang agen Korea Utara tiba-tiba meminta sebuah berkas pada Pak Choi. Ternyata mereka sedang mencari berkas data anak-anak berkekuatan super yang bersekolah di situ. Sementara di ruang perpustakaan, ternyata Gang Hun belum pulang. Dia tadi sedang belajar. Karena lampu padam, ia pun keluar untuk pulang. Tapi di lorong dia bertemu seorang pria. Si pria melihat HP-nya dan tahu kalau ternyata anak yang ia cari ada di hadapannya sekarang. Gang Hun belum paham apa yang terjadi. Ia kemudian menerima telepon dari orang tuanya bertanya kapan ia pulang. Tapi tiba-tiba Gang Hun berteriak membuat orang tuanya panik. Ayah Gang Hun, Jaeman, langsung berlari menuju sekolah. Kembali ke ruangan Pak Choi, tiba-tiba dia menyerang salah satu pria. Tapi pria ini tak bergeming. Juwon tiba-tiba ikut menghajarnya dan melumpuhkannya. Beralih ke ruang tempat Miyun berada, si wanita ternyata sudah sampai di sana untuk memburu Miyun. Ketika mereka bertemu, Miyun ternyata memegang alat tembak. Seketika ia menembak si wanita tepat di dahinya. Kembali ke sekolah, ternyata Kiso juga masih ada di sekolah dan sialnya ia bertemu dengan salah satu pria Korea Utara. Si pria bertanya, apa kau tahu tentang berkas itu? Kiso tak paham, tapi tiba-tiba ia dicekik karena dianggap Kiso punya kemampuan super. Kiso dihajar oleh si pria, tapi tak lama datang Pak Choi berusaha menyelamatkan Kiso. Pak Choi berusaha menghadapi si pria itu walaupun kekuatannya tak sebanding. Kembali pada Juwon, musuhnya itu ternyata bangkit lagi dan walaupun sudah dihajar oleh Juwon habis-habisan, dia bisa bangkit kembali. Dia memukul Juwon tepat di rahangnya, membuat Juwon terkapar dan pingsan. Beralih pada Bongsok dan Hisu, mereka kini berhadapan dengan si pria. Bongsok mencoba menghajarnya, tapi kemampuan terbangnya masih lemah. Bongsok pun dihajar balik olehnya. Pria itu mengambil jala dan melemparnya pada Bongsok, membuat ia terjebak tak bisa keluar. Kembali ke sekolah, Miyun tampak berjalan setelah berhasil menghabisi si wanita cleaning service. Ia pun langsung menyelamatkan Pak Choi dan Kiso yang kebetulan ada di lorong sekolah. Terjadilah adu tembak-menembak antara Miyun dan pria Korea Utara. Ketika Miyun bersembunyi menunggu saat menembak yang tepat, ia melihat pantulan di keran air kemudian menembak. Lalu dari arah tak terduga, si pria tertembak di kepala. Miyun ternyata menembak dari luar jendela.
Sementara Pak Choi menyuruh Kiso untuk segera pergi sementara dia pergi ke tempat lain. Ketika Kiso sendirian, dia mendengar suara dari dalam ruangan. Kiso memeriksanya dan ternyata itu Han, siswi yang waktu itu ingin mengambil kamera. Tak sengaja ia terjebak di situ. Beralih ke tangga, dua pria Korea Utara berhenti karena melihat Myun menodongkan pistol pada mereka. Myun tahu mereka adalah agen rahasia dari Korea Utara, lalu bertanya di mana Do-sik berada. Awal dari menghilangnya Do-sik memang ada hubungannya dengan Korea Utara. Di tahun 1994, Do-sik mendapatkan misi rahasia untuk menghabisi pemimpin Korea Utara saat itu. Terlihat di istana kepresidenan, para prajurit berjaga. Tapi tanpa mereka sadari, satu persatu mereka dilumpuhkan dan lenyap. Satu-satunya orang yang bisa menghabisi para prajurit itu hanyalah agen terkuat, dialah Do-sik. Di sana para prajurit mendapat sinyal adanya penyusup. Mereka bergegas untuk menangkap Do-sik. Tapi Do-sik dengan kemampuannya yang bisa terbang ditambah keakuratan dalam menembak membuat dia tak bisa disentuh sama sekali oleh mereka. Setiap tembakannya selalu tepat sasaran, yaitu di dada sebelah kanan, membuat korban tidak mati, hanya tak sadarkan diri. Do-sik terus maju hingga sampai di sebuah lorong dengan kamar mewah yang besar. Tapi di sana dia berhadapan dengan seorang komandan. Do-sik bergerak secepat kilat, melumpuhkan komandan itu dengan tembakan di dada kanan. Do-sik kemudian berkata, "Semua anak buahmu belum mati. Segera selamatkan anak buahmu dan aku akan menyelesaikan misiku." Komandan itu belum menyerah dan bersiap menembak lagi, tapi Do-sik lebih cepat dan menembaknya lagi. Di dalam kamar, akhirnya Do-sik melihat targetnya, pemimpin Korea Utara yang sedang diinfus karena sedang sakit. Namun ternyata Do-sik tak jadi menembaknya, kemudian ia pergi dari sana. Setahun setelah kejadian itu, komandan yang bernama Do-kyun ternyata masih hidup dan kini diberi tugas oleh atasannya untuk mencari orang-orang berkekuatan super untuk melawan Korea Selatan. Do-kyun pun mencari ke seluruh Korea Utara dan menemukan beberapa orang. Tapi untuk benar-benar mencari orang yang punya keberanian, mereka harus melakukan tes mengerikan. Ada 10 orang yang diduga punya kekuatan super dan mereka dipaksa untuk melompat ke jurang. Jika tidak, mereka akan ditembak di tempat. Mereka terlihat sangat ketakutan dan tak berani melompat. Do-kyun memerintahkan para prajurit untuk menembak, memaksa mereka untuk terjun ke bawah. Lama Do-kyun menunggu apakah ada yang selamat, tapi tampaknya semuanya gagal dalam tes dan langsung mati. Tapi ketika dia balik badan, para prajurit melihat ke atas. Ada satu orang yang terbang berhasil selamat dari jurang. Dia bernama Junwa. Sambil menangis dan gemetaran, Junwa berkata, "Kenapa kalian tega membunuh rekan-rekanku? Aku di sini ingin melindungi keluargaku, tidak mengira latihannya akan sekejam ini." Do-kyun berkata, "Satu-satunya cara agar kau bisa tetap hidup adalah menjadi prajurit elit kami. Jika kau kabur, kau akan ditembak saat ini juga. Dan ingatlah keluargamu," ucap Do-kyun. Junwa tak bisa apa-apa lagi. Pilihannya hanya dua, bergabung menjadi prajurit atau mati. Maka Junwa pun perlahan mendarat. Lalu scene beralih pada Do-sik disergap di rumahnya. Setelah dia berhasil menyuruh Myun kabur bersama Bong-sok, Do-sik pun ditangkap dan diserahkan pada Min Yong-jun. Seluruh tubuhnya kini terikat rantai, mustahil untuk kabur atau menyerang. Min Yong-jun berkata, "Nasibmu kini sangat buruk. Jika kau kabur, maka Interpol akan memburumu, dan istri beserta anakmu juga bisa ditemukan. Kau harus melakukan satu misi dariku," ujar Min Yong-jun, lebih pada perintah daripada sebuah permintaan. Dan misinya kali ini sama seperti misinya dulu, membunuh pemimpin Korea Utara. Do-sik pun tiba di istana kepresidenan Korea Utara lagi dan melihat tak ada pengawal di sana. Tapi tiba-tiba Junwa muncul dari atas. Do-sik menembaknya, tapi Junwa menembak balik. Do-sik pun langsung diikat rantai sehingga tak bisa kabur. Junwa membuka bajunya dan terlihat dia memakai pelindung karena sudah tahu Do-sik selalu menembak ke dada kanan. Para prajurit lain pun datang dan menangkap Do-sik. Kembali ke masa sekarang, Myun kini masih menodongkan pistolnya pada Do-kyun. Lalu tiba-tiba Myun mulai menembak dan terjadilah aksi tembak-menembak. Sayangnya Myun tertembak di bagian kakinya, tapi ia sempat kabur menuruni tangga. Beralih pada Bong-sok yang sedang terjerat jala, pria yang bernama Junwa berkata, "Kau ini sama seperti ayahmu Do-sik." Mendengar nama ayahnya, Bong-sok tiba-tiba marah karena pastilah pria ini ada hubungannya dengan ayahnya. Akhirnya Bong-sok pun berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang Junwa. Bong-sok berhasil mengunci Junwa sembari mereka melayang di udara. Di bawah, Hisu baru tersadar dan melihat Bong-sok yang sedang mengunci Junwa. Hisu teringat ketika Pak Choi melatihnya melempar bola agar kekuatan tangannya lebih besar. Ia pun mengambil bola besi dan Bong-sok paham apa yang akan Hisu lakukan. Bong-sok terbang menuju Hisu, lalu Hisu menghajar Junwa dengan bola besi, membuatnya langsung terkapar. Beralih pada Gang Hun, dia terlihat luka-luka karena dipukuli oleh pria Korea Utara. Gang Hun sebenarnya belum paham apa yang terjadi, tapi ia tahu pria ini bermaksud jahat dan Gang Hun tak mau menyerah. Ia terus mencoba menyerangnya. Tapi kekuatan si pria tak sebanding, dia lebih kuat dari Gang Hun. Beralih pada Myun, dia bersembunyi di toilet dan sedang membalut kakinya yang tertembak. Setelah itu ia menelepon HP-nya yang ia simpan di ruangan Pak Choi. Di sana terlihat Ju-won pingsan karena habis dihajar si pria besar. Perlahan dirinya tersadar dan lukanya kembali pulih. Ia mengangkat HP di dekatnya dan suara Myun terdengar, berkata, "Kita harus menyelamatkan anak kita." Ju-won pun kini sudah pulih dan bangkit berdiri. Beralih pada Do-kyun, dia berjalan di lorong dan menemukan salah satu rekannya tewas ditembak Myun tadi.
Dia mulai merasa cemas, lalu menelpon seseorang, berkata, "Datanglah ke gedung sekolah." Di luar, bagasi mobil Dokyun terbuka dan seorang pria keluar merespon permintaan Dokyun tersebut. Sementara itu, Jaeman berlari dan melompat menuju sekolah, sementara Ganghun masih bertarung dengan pria Korea Utara. Ganghun sudah babak belur, tapi dia belum menyerah. Mereka pun beradu tinju, tapi Ganghun kalah kekuatan, tangannya patah. Ganghun sudah tak mampu berdiri lagi. Untungnya datanglah Pak Choi langsung menembak si pria. Dia bersembunyi di dalam kelas, tapi tiba-tiba dia langsung menendang Pak Choi hingga pistolnya terlepas. Pria itu kini menghajar Pak Choi. Ganghun dengan sisa tenaga yang ada mencoba menembaknya, tapi pria itu melempar Pak Choi hingga mereka berdua terlempar. Pria itu masih belum puas dan kini mencekik Ganghun hingga dia kehabisan nafas. Saat itulah muncul Jaeman, ayah Ganghun, langsung datang menyelamatkan Ganghun. Si pria tak menyangka akan ada lawan yang seimbang bagi dirinya. Malahan Jaeman terlihat lebih kuat darinya. Pria itu dihajar habis-habisan oleh Jaeman yang mengamuk karena anaknya dihajar oleh si pria. Sementara itu di lorong, si pria besar datang ke sana, tapi di belakangnya Juwon juga muncul. Terjadilah pertarungan mereka berdua kembali. Kali ini mereka saling bergantian memukul untuk melihat siapa yang paling kuat bertahan. Wajah mereka berdua babak belur. Terlihat kini Juwon lebih kuat dari si pria besar. Hingga sebuah pukulan tepat di wajahnya menghancurkan rahangnya dan dia pun jatuh berdebam dengan keras. Beralih pada Jaeman, dia masih menghajar si pria, kemudian dia melempar si pria keluar jendela. Ganghun pun datang menemui ayahnya. Ayahnya tak tega anaknya babak belur seperti itu dan meminta maaf karena datang terlambat. Sementara itu, Pak Choi dan Juwon melihat di seberang gedung seorang pria dengan kacamata hitam. Pria yang bernama Lim itu terlihat melebarkan kedua tangannya lalu menepuk. Lalu scene pun flashback ketika Lim masih kecil. Saat itu Lim kecil terlihat berada di sebuah gua. Ternyata dia adalah tahanan tentara Korea Utara. Orang tuanya dianggap pengkhianat karena mencoba kabur ke Korea Selatan. Lim pun kini dikurung di gua dari dia kecil hingga dia dewasa. Namun anehnya, Lim punya kekuatan super, tepukan tangannya punya kekuatan besar. Dinding batu di gua sudah banyak yang rusak karena dia sering menepuk ketika ada serangga di dinding. Suatu hari, dia sudah tak tahan lagi dikurung di gua itu, dan sekujur tubuhnya juga gatal-gatal karena serangga-serangga yang ada. Ia sadar, ia bisa menepuk dirinya sendiri dan bisa mati. Ketika dia bersiap menepuk wajahnya, sebuah suara dari balik gua berkata, "Mari kita hidup, jangan menyerah." Kembali ke masa sekarang. Lim kini mengeluarkan kekuatannya dan seketika hembusan besar menyapu gedung di seberang membuat dinding hancur. Juwon segera berlari menuju Lim berusaha menghentikannya. Lim tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya dan kali ini membuat gedung itu runtuh. Jaeman, Ganghun dan Pak Choi masih ada di situ dan kini mereka terjebak di reruntuhan gedung. Beralih pada Bongsok dan Hisu, Bongsok terlihat cemas karena Hisu terluka sehabis dihajar Junhwa. Hisu berkata, "Tenang saja, lukaku akan cepat pulih," ujarnya menenangkan Bongsok. Junhwa ternyata masih bisa bangun sehabis dihajar bola besi dan mendapat telepon dari Dokyun. Dokyun menyuruh Junhwa untuk segera datang ke sekolah karena sedang terjadi pertempuran. Setelah menelepon, Junhwa tiba-tiba menembak Bongsok, tapi Hisu melindungi Bongsok dari tembakannya membuat tangannya tertembak. Bongsok cemas melihat tangan Hisu yang terluka, tapi Hisu mencoba menenangkannya lagi. Hisu berkata, "Kau harus segera ke sekolah juga untuk melindungi ibumu." Bongsok pun mulai tenang dan melakukan apa yang diminta Hisu. Ia melesat terbang menuju sekolah. Sementara itu di sekolah, Ganghun terlihat memukul-mukul tembok di sisinya agar bisa membuat jalan keluar. Sementara ayahnya menahan berat reruntuhan dengan punggungnya. Tangan Ganghun sudah hampir remuk, tapi dia terus berusaha hingga akhirnya tembok itu berlubang. Mereka pun bisa keluar dari reruntuhan tersebut. Sementara itu Juwon berhasil tiba di tempat Lim, tapi Lim mengeluarkan kekuatannya membuat Juwon terpental tak bisa mendekatinya. Di seberang gedung, Jaeman berinisiatif untuk membantu Juwon. Dia melompat ke seberang gedung langsung menyerang Lim. Juwon secara bersamaan juga berlari menyerangnya. Serangan dua arah ini membuat Lim bingung dan akhirnya dia bisa dihajar. Jaeman langsung menghajar Lim, bahkan mematahkan satu tangan Lim agar dia tak bisa lagi mengeluarkan kekuatannya. Beralih pada Gedo yang sedang menyetir, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Hisu yang menyeberang jalan. Hisu sempat terkejut, tapi ia langsung pergi lagi menyusul Bongsok ke sekolah. Gedo pun langsung mengikuti kemana Hisu pergi bermaksud untuk membantu. Kembali ke gedung sekolah, ternyata si pria besar sudah pulih dari luka-lukanya dan kini kembali bertarung dengan Juwon. Juwon terlempar ke dalam ruangan, kemudian si pria besar membantu Lim dari hajaran Jaeman. Tapi Jaeman terlalu kuat, dia bahkan berhasil menghajar si pria besar. Sementara itu Lim mencoba bangkit berdiri dan dia teringat pada si pria besar yang dulu pernah berbicara dengannya di dalam gua. Dia membujuk Lim untuk keluar untuk mencoba hidup lebih baik dengan menjadi anak buahnya. Si pria besar bahkan memberikan kacamata hitam karena seumur hidupnya Lim tak pernah melihat cahaya yang bisa membuat matanya sakit ketika berada di luar. Saat ini Lim melakukan hal terakhir yang bisa ia lakukan. Ia menjatuhkan diri dari jendela lalu satu tangannya bersiap menepuk tanah sekuat tenaga. Lim mendarat keras, tapi tepukannya membuat tanah bergetar lalu terbelah.
Itu membuat sepertiga gedung sekolah ikut runtuh karena tanah yang terbelah. Akibatnya Jaeman dan Juwon hampir saja jatuh. Untungnya dada Juwon tertusuk besi membuatnya tertahan sambil memegangi Jaeman. Juwon melempar Jaeman ke atas agar bisa selamat dan menyuruh Jaeman untuk segera pergi. Sementara itu Pak Choi, Gang Hun, Kiso, dan Han berhasil menyelamatkan diri dan selamat dari reruntuhan. Juwon masih tersangkut di besi. Dia menahan rasa sakitnya dan mencoba lepas dari tusukan di dadanya itu. Akhirnya dia berhasil naik dan selamat. Tiba-tiba sesuatu membuatnya melihat ke langit. Seketika tembakan mengenai matanya, Juwon langsung tak sadarkan diri. Ternyata yang menembak adalah Junhwa. Tapi sebuah tembakan dari bawah mengenai Junhwa, ternyata Myun datang untuk membantu. Sementara itu, Lim terlihat sekarat karena jatuh dan tertimpa reruntuhan. Si pria besar datang untuk membantu mengangkat reruntuhan itu. Tapi Lim tahu waktunya sudah hampir habis. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya, membuat si pria besar menangis. Ia pun kini memanjat bebatuan terjal akibat reruntuhan, mencoba menyelamatkan diri. Kembali pada Myun, dia masih beradu tembak dengan Junhwa di udara. Lalu ketika Junhwa bersiap menembak lagi, tiba-tiba Bongsok menghantam Junhwa di udara. Mereka pun mendarat keras di atap gedung. Pertarungan Junhwa dan Bongsok pun terjadi. Sementara itu, Gedo akhirnya sampai di area sekolah. Ia segera masuk ke area lapangan dan melihat Bongsok dan Junhwa yang sedang berkelahi di udara. Junhwa bermaksud menabrakkan Bongsok ke bus, tapi Bongsok berhasil menghindar dan malah Junhwa yang tertabrak. Beralih pada Juwon, dia bangkit berdiri setelah matanya tertembak. Dia menahan sakit, ia mencongkel dan membuang satu matanya yang tertancap peluru. Kembali pada Bongsok, Junhwa ternyata masih bisa bangkit. Ia pun mengambil pistol dan menodongkannya pada Bongsok. Dokyun terlihat ada di situ juga. Tak lama, Myun juga muncul dan langsung menodongkan pistol pada Dokyun. Terjadilah adegan saling menyandra. Beralih pada Hisu, dia kini masih berlari menuju sekolah. Tiba-tiba ia menabrak seorang pria yang ternyata si pria besar. Wajahnya penuh luka dan dia menangis. Hisu yang tadinya terburu-buru tak tega melihat ada orang yang menangis seperti itu. Ia pun menenangkan si pria besar tersebut. Beralih ke sekolah lagi, Gedo keluar dari busnya yang terguling dan melihat Bongsok yang sedang disandra. Dia membuka aki bus dan menyerap semua energi listrik di dalamnya, kemudian menembakkannya pada Junhwa. Listrik itu langsung membuat tangan Junhwa putus. Lalu Juwon muncul tapi langsung ditembak. Dokyun langsung menyuruh Junhwa untuk kabur dari sini. Junhwa pun mengikuti perintahnya itu. Lalu Dokyun mengarahkan pistolnya pada Bongsok, tapi Myun langsung menghentikannya. Dokyun mencoba melompat dari gedung, tapi Juwon memeganginya. Dokyun berusaha melepaskan diri, dia memang sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun jatuh, tepat di bawahnya cabang pohon menikamnya, ia pun langsung tewas. Tak lama setelah itu, para polisi pun berdatangan. Mereka dihadang oleh satpam sekolah yang ternyata dia adalah seorang intelijen dari Badan Intelijen Nasional. Lalu akhirnya Hisu pun tiba, ia berlari mencari Bongsok. Sementara ibu Bongsok cemas melihat Bongsok yang luka-luka. Tapi Bongsok terlihat tenang. Ia melihat ibunya terluka kakinya. Ia pun berjongkok, menawarkan diri untuk menggendong ibunya. Teringat ketika Bongsok kecil, kemana-mana selalu digendong ibunya. Sekarang giliran Bongsoklah yang akan melindungi ibunya. Hisu sampai di area sekolah dan melihat ayahnya. Ayahnya pun tersenyum padanya. Tragedi itu pun telah berlalu. Kini sekolah kembali dibuka dan tak terasa mereka kini sudah lulus. Upacara kelulusan pun diadakan. Mereka berbaris di lapangan, namun tak terlihat Bongsok di sana. Setelah selesai upacara kelulusan, di ruangannya Pak Choi menyerahkan dokumen pada Juwon. Itu adalah dokumen anak-anak yang berkekuatan super yang selama ini bersekolah di situ. Pak Choi menilai dokumen itu akan lebih aman jika Juwon yang menyimpannya. Sementara itu, Hisu berjalan sendirian ke kelasnya. Kenangannya akan sekolah ini membuatnya teringat akan Bongsok. Setelah kejadian itu, Hisu tak pernah lagi melihat Bongsok. Beralih ke Badan Intelijen Nasional, Min Yongjun terlihat kedatangan seorang yang ingin menjadi agen baru di sana. Tak disangka, orang itu adalah Gang Hun. Ternyata dia bermaksud bergabung menjadi agen rahasia berkekuatan super. Setelah itu Gang Hun pun pergi. Dia berpapasan dengan seorang wanita muda. Wanita itu masuk ke ruangan Min Yongjun dan Min Yongjun langsung hormat padanya. Jelas terlihat wanita ini punya jabatan yang lebih tinggi dari Min Yongjun. Beralih pada Juwon, di suatu malam dia datang ke sebuah tempat. Bukan untuk mengantar ayam goreng, tapi ternyata dia membunuh Jo di kamarnya. Terlihat Jo yang sedang meregang nyawa sehabis dihajar oleh Juwon. Beralih ke Korea Utara, Junhwa yang selamat kini diangkat menjadi komandan. Ia pun menghadap atasannya. Atasannya bertanya, apakah benar anak-anak di sana punya kekuatan super? Atasannya berencana untuk segera menciptakan prajurit super sejak anak-anak. Junhwa terdiam sesaat, lalu tiba-tiba keluar pistol dari tangannya yang buntung dan menembak atasannya itu. Setelah itu Junhwa mendatangi sebuah gua. Ternyata Dosik selama ini disekap di gua itu. Junhwa melempar pistol dan membiarkan pintu gua terbuka. Lalu tiba-tiba terlihat Dosik berdiri di hadapan Min Yongjun yang sudah disayat lehernya. Min Yongjun pun tewas di tangan Dosik. Beralih pada Juwon, ia kini membuka kedai ayam gorengnya lagi dan ternyata si pria besar kini ia angkat menjadi pegawainya.
Walaupun si pria besar ini menakutkan, tapi tampaknya Juwon melihat hati si pria ini lembut dan baik. Di TV, Hisu menonton sebuah berita menyiarkan tentang kejadian kebakaran di sebuah gedung. Lalu terlihat seorang berbaju kuning terbang menyelamatkan orang-orang di sana. Hisu hanya tersenyum, ia tahu kalau orang itu pastilah Bongsok. Jaket kuning itu adalah jaket yang selalu Bongsok pakai ketika bersama Hisu. Hisu melihat luka di tangannya, luka tembak ketika ia menyelamatkan Bongsok ketika itu. Lalu di sebuah kota, terlihat sebuah toko beratapkan warna ungu. Ada juga gorden ungu yang sedang dijemur. Seorang pria melayang, lalu mendarat di atap tersebut. Bongsok kebetulan akan mengangkat jemuran ketika ia melihat sosok si pria, sosok yang selama ini ia rindukan. Miun datang ke atas dan melihat suaminya setelah sekian lama menghilang. Mereka pun berpelukan bersatu kembali. Itu dia guys, seluruh alur cerita dari drama Moving. Gimana menurut kalian? Menurut admin, drama ini seru banget, apalagi ada actionnya. Tapi ada nilai hubungan keluarga juga, jadi film ini punya pesan yang dalam juga. Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum dan kalian suka dengan video ini, bolehlah like dan subscribe-nya supaya admin semangat untuk upload video berikutnya yang gak kalah serunya. Oke, sekian dulu aja untuk kali ini. Sampai jumpa di video